Setelah merenung sejenak, Li Muran mengeluarkan gambar 1000 jimat dan perlahan membukanya, lalu melakukan mantra levitasi untuk membuat gambar itu melayang di udara beberapa kaki di depannya. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan menjentikkannya, lalu api berukuran sekitar 1 inci terbang keluar dan mendarat di diagram 1000 simbol. Api segera membakar menjadi api yang berkobar, melahap seluruh diagram 1000 jimat. Dalam sekejap mata, diagram 1000 rune telah berubah menjadi abu, tetapi beberapa garis api samar berkelap-kelip di abu, membentuk teks pertempuran warisan yang juga merupakan rune ke-1000 dari diagram 1000 rune. Pada saat yang sama, di atas abu lainnya, 2 huruf kuno R dan Zhou muncul. Meskipun hanya sekilas, Li Muran dapat melihatnya dengan jelas. Tentu saja, masih ada 2 kata lagi. Hati Li Muran tergerak. Kini ia telah menghancurkan 3 peta 1000 rune secara pribadi. Selain menggambar 1000 rune, peta 1000 rune ini juga mencatat beberapa karakter kuno seperti 2, 3, 4 dan negara, putih, awan. Li Muran merenung, 2, 3, 4, kata-kata ini sepertinya menunjukkan urutan diagram 1000 simbol. Kalau begitu, Baiyun, apa maksudmu? Mohun berkata, ini sepertinya nama tempat, tapi saya belum pernah mendengar tentang Baiyunsu. Li Muran telah bepergian kemana-mana dan membaca banyak buku, tetapi dia belum pernah mendengar tentang tempat bernama Baiyunsu. Informasi ini belum lengkap. Saya khawatir misteri ini hanya dapat dipecahkan dengan menemukan lebih banyak simbol 1000 dan mendapatkan lebih banyak karakter kuno yang tersembunyi, kata Li Muran. Menemukan lebih banyak diagram 1000 jimat. Jiwa Ibel tercengang itu mungkin tidak mudah. Tentu saja tidak mudah, kata Li Muran sambil tersenyum tipis. Namun, kebetulan aku tahu keberadaan diagram 1000 jimat lainnya. Benarkah? Tanya Jiwa Ibel terkejut, sepertinya peta ini memang ditakdirkan untukmu. Karena kau tahu di mana letaknya, kenapa kau tidak pergi mencarinya? Diagram 1000 jimat ada di tangan seorang kultivator tahap penampakan Dharma di wilayah barat. Sudah 2 atau 300 tahun berlalu, dan saya tidak tahu apakah beliau sudah meninggal dunia. Li Muran menjawab, jika saya berkesempatan kembali ke Sekte Tianshan dan wilayah barat, saya pasti akan pergi dan menanyakannya. Sebagai perbandingan, pergi ke negara besar Middle Earth untuk mencari energi spiritual sejati jelas lebih penting daripada pergi ke wilayah barat untuk mencari keberadaan diagram 1000 jimat, jadi masalah ini hanya bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Li Muran terbang melintasi lautan es dan melewati area es dan salju yang luas, dan tiba di pasar Yanbei di Yanzhou, bagian paling utara negara Middle Earth. Pasar Yanbei adalah pasar besar untuk budidaya tanaman abadi di Yanzhou, terletak di tengah lembah yang rimbun. Topografi unik area ini memungkinkan panas terpancar terus-menerus dari dasar lembah, menghasilkan iklim yang jauh lebih hangat daripada daerah sekitarnya. Lebih lanjut, energi alam yang melimpah di wilayah ini menarik banyak petani ke daerah ini. Pasar ini relatif dekat dengan Kerajaan Han Utara, dan berbagai istana kerajaan di Kerajaan Han Utara sering mengirim pengawal mereka ke sini untuk membeli harta karun. Agar tidak dikenali, Li Muran hanya mengenakan jubah hitam, menyembunyikan auranya, dan berubah menjadi seorang kultivator Dharmakaya tahap awal yang misterius, menyelinap ke pasar. Dia langsung pergi ke toko-toko buku besar di kota pasar, mencari berbagai buku yang khusus membahas legenda kuno. Mohun pernah berkata bahwa ia samar-samar teringat sebuah peninggalan kuno di Yanzhou yang disebut Lembah Hanxia. Beberapa tokoh kuat dari alam Ibel dikepung dan dibasmi di sana oleh para kultivator dari alam spiritual. Ia tidak dapat memastikan apakah masih ada jejak energi spiritual sejati di sana. Li Muran menganggap Lembah Hanxia layak untuk dijelajahi, jadi ia pergi ke kota pasar untuk menanyakan lokasi spesifiknya. Selama beberapa hari, Li Muran berkeliling di berbagai toko buku, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada satu buku pun yang menyebutkan nama Lembah Hanxia. Belakangan, ia terpaksa meminta bantuan pemilik toko buku. Saya ingin mempelajari beberapa rumor terkait zaman kuno, tetapi saya tidak menemukan catatan yang relevan di buku-buku di toko Anda. Kira-kira ada cara lain? Iya. Penjaga toko berkata, koleksi kami cukup lengkap. Jika koleksi kami sendiri pun tidak menemukan sumbernya, saya khawatir toko buku lain juga tidak akan punya petunjuk. Sepertinya rumor yang dicari oleh rekan Taois ini sebagian besar palsu dan tidak benar. Namun, jika Anda yakin itu benar, Anda bisa mencoba Aula Wenshin. Ada banyak individu berpengalaman dan berbakat di Aula Wenshin. Dengan sejumlah batu roh, Anda bisa mendapatkan banyak informasi dari mereka. Entah itu metode mental untuk memurnikan senjata dan ramuan, pengalaman yang diperoleh dari kultivasi, berbagai rumor dan cerita menarik, atau bahkan keberadaan harta karun, Anda mungkin bisa belajar dari mereka. Namun, pergi ke Aula Wenshin pasti akan menghabiskan banyak uang. Terima kasih atas bimbinganmu, penjaga toko. Li Muran mengangguk, membeli beberapa barang klasik, lalu meninggalkan toko dan pergi ke Wenshin Hall.
Antrean panjang sudah terlihat di pintu masuk Aula Wenshin. Li Muran mengerutkan kening dan berdiri di belakang antrean. Orang yang berdiri di depan Li Muran adalah seorang kultivator tahap akhir Senyu. Melihat Li Muran berdiri di belakangnya, ia segera berbalik dan memberi hormat, berkata, "Senior, Anda adalah seorang master tahap Dharma. Anda tidak perlu menunggu di sini. Anda bisa langsung masuk ke aula dalam." Begitulah adanya. Li Muran kemudian menyadari bahwa mereka yang mengantre memang para kultivator di tahap pengembaraan ilahi. Ia mengangguk dan berjalan memasuki aula penyelidikan dengan penuh keagungan. Segera, seorang kultivator tingkat menengah pengembaraan ilahi menghampirinya dengan antusias dan menuntunnya langsung ke aula dalam untuk duduk. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua yang berada di tahap awal Dharma datang, membungkuk pada Li Muran, bertukar beberapa patah kata sopan, lalu bertanya, "Apakah teman tahu ini datang ke sini untuk menanyakan sesuatu atau tentang harta karun?" "Apa bedanya?" tanya Li Muran heran. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Bertanya tentang hal-hal berarti bertanya tentang pengalaman dalam teknik kultivasi dan rahasia. Bertanya tentang harta karun berarti menanyakan keberadaan harta karun. Baik bertanya tentang hal-hal maupun harta karun, jika saya bisa memberikan jawaban yang jelas, Anda harus membayar biaya penuh. Jika saya tidak bisa menjawab, biayanya akan dikembalikan sepenuhnya. Semakin rahasia suatu hal, semakin berharga harta karun tersebut, dan semakin tinggi biayanya." Li Muran berkata, "Begitulah adanya. Saya di sini untuk meminta bantuan terkait rumor tentang dunia kultivasi abadi di Yanzu kuno." "Baiklah, silakan bayar 30.000 batu roh dulu," kata orang tua itu. 30.000 batu roh. Li Muran tercengang. Cukup untuk membeli ratusan buku klasik. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Kalau informasi ini mudah ditemukan di kitab suci, kenapa kau datang ke aula ini untuk mencari bantuan? 30.000 batu roh adalah harga dasar untuk bertanya di aula ini. Kalau pertanyaanmu sangat rahasia, harganya akan dinaikkan." "Oke." Li Muran mengangguk, mengeluarkan setumpuk besar batu roh tingkat menengah, dan menyerahkannya kepada pihak lain. Untungnya, Li Muran kaya, dan 30.000 batu roh tidak ada apa-apanya. Jika dia seorang kultivator tingkat Dharma biasa, dia mungkin tidak akan rela menghabiskan batu roh sebanyak itu untuk menanyakan informasi tersebut. Setelah menerima batu roh itu, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Silakan tunggu di sini sebentar, rekan Taois. Kami akan segera mengundang seorang tetua yang sangat berpengalaman untuk datang dan menjawab pertanyaan Anda." "Terima kasih," kata Li Muran, dan terus menunggu di sini. Tak lama kemudian, sambil terbatuk ringan, seorang pria parubaya masuk ke aula. Ia juga memiliki tingkat kultivasi tingkat menengah dari fase Dharma. Pria parubaya itu membungkuk kepada Li Muran, lalu memasang perisai kedap suara di sekelilingnya. Ia berkata, "Rekan Taois, silakan bertanya. Lebih nyaman untuk berbicara di sini. Lagi pula, aula kami selalu memiliki reputasi yang sangat baik. Apapun informasi yang Anda tanyakan, tidak akan bocor." Li Muran mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku langsung ke intinya. Pernahkah kau mendengar tentang tempat bernama Lembah Hanxia di Yanzu?" "Lembah Hanxia." Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, "Mungkinkah Anda salah, rekan Taois? Tidak ada tempat seperti itu di Yanzu, juga tidak disebutkan dalam nama-nama tempat kuno. Ada tempat-tempat seperti Lembah Hanyun dan Lereng Sixia. Sepertinya kedatanganku ke sini sia-sia," kata Li Muran sambil mendesah. "Tunggu sebentar," kata pria parubaya itu, "saya hanya seorang tetua di aula ini, dan pengalaman saya terbatas. Jika Anda benar-benar ingin menanyakan hal ini, saya bisa bertanya kepada kepala aula ini. Beliau bukan hanya seorang kultivator tahap Dharma akhir, tetapi juga memiliki pengalaman yang kaya, yang bisa dikatakan tidak ada apa-apanya dari zaman dahulu hingga sekarang. Saya ingin tahu apakah beliau bisa menjawab pertanyaan Anda. Kalau begitu, silakan minta ketua asrama kalian untuk maju. Tentu saja saya akan meminta sarannya," kata Li Muran. "Kepala aula tidak mudah keluar. Anda harus membayar biaya 100.000 batu roh. Kalaupun kepala aula tidak bisa menjawab, setengahnya akan dikenakan," kata pria parubaya itu. "Mengapa kamu meminta setengah biaya meskipun kamu tidak bisa menjawab?" Li Muran mengerutkan kening. Pria parubaya itu berkata, "Haha, kalau bahkan kepala balai saja tidak bisa menjawabnya, berarti pertanyaannya sendiri mungkin salah. Kalau begitu, Lembah Hanxia tidak ada sama sekali. Ini juga untuk membantu sesama Taois memberantas informasi palsu, jadi saya akan menagih setengahnya." Setelah ragu sejenak, Li Muran setuju dan mengeluarkan beberapa batu roh. "Baiklah, kalau begitu silakan minta ketua asrama kalian untuk maju," kata Li Muran. Pria parubaya itu menerima batu roh itu dan berkata kepada Li Muran, "Rekan Taois, silakan ikuti saya ke lemari." Li Muran mengangguk dan mengikuti pria parubaya itu ke ruangan rahasia.
Ruang rahasia ini dipisahkan oleh layar besar. Indra kedewaan Limuran dapat mendeteksi keberadaan seorang kultivator tahap Dharma akhir di balik layar tersebut, tetapi wajahnya tidak terlihat. Kepala Aula ini suka bersikap misterius, pikir Limuran dalam hati. Rekan Taois, jangan salahkan aku karena tahu terlalu banyak rahasia. Karena itulah aku tidak berani mengungkapkan identitasku dengan mudah. Aku ingin tahu apa yang kau tanyakan. Sebuah suara tua terdengar dari balik layar. Saya ingin menanyakan informasi spesifik tentang lembah Hansia, kata Limuran. Pihak lain terdiam sejenak, lalu berkata, kepala Aula ini juga belum pernah mendengar tentang lembah dingin. Rekan Taois, kau boleh mengambil kembali batu-batu roh itu dan meninggalkan Aula ini. Sayangnya bukan begitu, kata Limuran sambil tersenyum tipis. Baru saja, ketika ketua Aula mendengar kata-kata lembah Hansia, kesadaran ilahinya sedikit bergetar. Rupanya dia pernah mendengar nama tempat ini. Pihak lain terdiam sejenak, lalu berkata, indera keilahianmu begitu kuat sehingga kau bahkan bisa mendeteksi perubahan halus dalam indera keilahianku. Namun, aku tahu tentang lembah Hansia, tetapi jika kau ingin menanyakannya, 100.000 batu roh masih jauh dari cukup. Limuran mengerutkan kening ketika mendengar nama itu. Pihak lain benar-benar menaikkan harga berulang kali. Namun, jumlah batu roh ini tidak ada artinya baginya terlebih lagi. Informasi tentang lembah Hansia melibatkan apakah dia dapat menemukan energi roh sejati, yang sangat penting baginya. Limuran merenung sejenak dan berkata, aku ingin tahu berapa harga yang harus kubayar untuk mendapatkan informasi spesifik tentang lembah Hansia dari kepala Aula. Setelah hening sejenak, kepala Aula berkata, senjata sihir tingkat kelima. Hanya untuk mengetahui nama tempat kuno, kau harus membayar senjata sihir tingkat 5. Harganya terlalu tinggi, kata Limuran dengan nada sedikit kesal. Kepala Aula terkekeh dari balik layar kalau menurutmu harganya terlalu mahal, lupakan saja. Namun, nilai informasi ini jelas di atas senjata sihir tingkat 5. Pikiran Limuran tergerak bagaimana aku tahu bahwa apa yang dikatakan ketua Aula itu tidak dibuat-buat. Kepala Aula tertawa dan berkata, haha, kalau kepala Aula ini cuma omong kosong, bagaimana mungkin dia bisa mendirikan Aula hati yang bertanya selama ratusan tahun. Soal nilai informasi itu terkait dengan sebuah relik kuno rahasia. Bukankah itu sepadan dengan senjata sihir tingkat 5? Rerun Dewa Kuno. Limuran sangat gembira mendengar ini. Sepertinya kepala Aula tidak sedang bercanda, tetapi benar-benar tahu tentang lembah Hansia. Selama pihak lain benar-benar dapat memberikan informasi yang berguna, Limuran dapat memberinya senjata sihir tingkat kelima. Ketika Limuran menyelamatkan seorang pengawal Pangeran Yu dari makam kekaisaran, ia menerima banyak sekali hadiah ucapan terima kasih yang sangat berlimpah. Selain sejumlah besar batu roh, ramuan, dan material lainnya, terdapat juga puluhan senjata sihir yang telah selesai, termasuk lebih dari 10 senjata sihir tingkat 5. Sebagian besar harta karun ini berelemen es, yang sulit digunakan Limuran, dan cepat atau lambat harus ditukar. Tidak ada salahnya jika kita mengambilnya sekarang untuk ditukar dengan berita dari lembah Hansia. Oke, Limuran mengangguk, mengeluarkan pedang es dari tangannya dan meletakkannya di balik layar. Pedang es ini adalah senjata sihir tingkat kelima dan merupakan salah satu senjata sihir yang paling umum digunakan oleh praktisi atribut es. Kepala Aula melihat pedang es dan menerimanya. Bagus sekali, kata kepala Aula, rekan Taois memang lugas. Saya juga akan menceritakan semua yang saya ketahui dan berbagi semua informasi yang relevan dengan Anda. Limuran mengangguk dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kepala Aula berkata, nama lembah Hansia sebenarnya sudah lama hilang di dunia kultivasi abadi. Lembah ini merupakan peninggalan kuno yang konon dulunya merupakan tempat para kultivator abadi yang kuat bertempur dan musnah. Namun, selama ribuan tahun, lembah ini telah dihuni oleh Sekte Ibel berukuran sedang bernama Sekte Futu. Sekte Futu. Limuran tercengang. Ia telah membaca banyak buku klasik akhir-akhir ini dan sering melihat nama sekte ini. Haha, kepala Aula tertawa. Saya yakin Anda tahu bahwa Sekte Futu memiliki reputasi yang buruk. Meskipun bukan sekte yang sangat besar, beberapa tetuannya cukup kuat. Mereka dikenal karena penculikan dan pemerasan. Banyak keluarga bangsawan dan sekte kecil dan menengah di dunia kultivasi abadi di dekatnya telah menghadapi tangan jahat Sekte Futu. Salah satu insiden paling penting terjadi 100 tahun yang lalu, ketika 10 keluarga kultivasi abadi besar di Kabupaten Yanzhong mengadakan kompetisi untuk murid-murid muda mereka. Sebelum kompetisi, semua murid inti mereka diculik oleh Sekte Futu. 10 keluarga besar itu tidak berdaya dan akhirnya, dengan biaya yang sangat besar, menyewa seorang senior di tahap tubuh sejati untuk menengahi. Setelah membayar tebusan yang besar, mereka berhasil menebus murid-murid mereka. Meskipun Sekte Futu memiliki reputasi buruk, mereka tidak pernah memprovokasi kekuatan yang benar-benar kuat atau anak-anak tokoh berpengaruh. Lebih lanjut,
mereka memiliki dukungan rahasia dari kekuatan ibel yang kuat di belakang mereka. Oleh karena itu, bahkan makhluk tahap tubuh sejati biasa pun tidak dapat menghabisi mereka dalam sekali serang. Sedangkan untuk kekuatan kecil dan menengah lainnya, mereka hanya bisa berharap yang terbaik dan tidak berani memprovokasi Sekte Futu. Setelah Sekte Futu menculik murid-murid dari faksi lain, mereka memenjarakan mereka di lembah Hanxia. Medan di sana unik, sehingga sulit bagi orang luar untuk menerobos masuk, apalagi menyelinap diam-diam, sehingga ideal untuk dijadikan penjara. Selama ribuan tahun, lembah ini dikenal sebagai lembah penjara maut. Adapun nama lembah Hanxia, sudah lama hilang dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Ternyata lembah Hanxia adalah lembah penjara maut. Limuran tiba-tiba menyadari dan akhirnya mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Terima kasih, Ketua Ola, karena telah menunjukkannya. Namun, agak terlalu mahal untuk menagih senjata sihir tingkat 5 hanya untuk memberitahu saya nama lembah Hanxia saat ini, kata Limuran sambil mengerutkan kening. Tentu saja tidak semudah itu, kata Kepala Ola. Karena rekan Taois ingin bertanya tentang lembah Hanxia, ia harus memasukinya untuk menjelajah. Entah kau akan mencari harta karun atau menyelamatkan orang, itu tidak ada hubungannya dengan aula ini. Tapi karena aula ini telah menerima tugasmu, aku tentu akan mengajarimu cara menyusup ke lembah penjara maut. Menyusup ke lembah penjara maut sangatlah sulit, jadi wajar saja jika aula ini menerima senjata sihir tingkat 5 darimu. Begitu, Li Muran mengangguk. Sepertinya senjata sihir tingkat 5 itu sepadan dengan harganya. Suatu malam beberapa hari kemudian, Li Muran diam-diam datang ke sekitar lembah hukuman mati yang terkenal. Apakah kau benar-benar percaya bahwa metode yang dikatakan pemimpin aula hati yang bertanya dapat membantumu menyelinap ke sini? Tanya jiwa ibel. Entah efektif atau tidak, kita harus menjelajahi lembah penjara maut ini. Namun, tempat ini telah dihuni oleh Sekte Futu selama ribuan tahun. Jika memang ada energi spiritual yang tersisa, pasti sudah ditemukan sejak lama. Bagaimana mungkin masih ada sampai sekarang? Limuran jelas tidak punya banyak harapan. Itu belum tentu benar, kata jiwa ibel. Ki ibel sejati yang kau temukan tersembunyi jauh di dalam jurang ibel, ribuan kaki di bawah es. Bahkan jika para kultivator bangsa Frost Utara terbang di atas es, mereka tidak akan tahu ada harta karun seperti Ki ibel sejati yang begitu dalam di bawah mereka. Ki spiritual sejati juga bisa tersembunyi di suatu tempat yang sangat rahasia, sehingga mustahil bagi para kultivator ibel ini untuk menemukan jejaknya. Aku harap begitu, kata Limuran, lalu sosoknya melintas dan berubah menjadi cahaya terang, terbang menuju lembah kematian. Hah, kau benar-benar terbang ke lembah kematian dengan meriah, tapi metode yang diperintahkan Ketua Aula adalah menyelinap diam-diam dari suatu tempat di belakang, kata jiwa ibel terkejut. Saya tidak berniat mengikuti instruksi kepala balai, kata Limuran sambil tersenyum. Mengenai Sekte Futu, saya telah membaca banyak catatan serangan di kitab-kitab klasik, dan saya juga telah memikirkan cara lain untuk menyusup ke sana. Jadi, kau sudah punya rencana, kata jiwa ibel itu sambil mendesah lega, tapi Sekte Futu ini hanya memiliki beberapa kultivator fase Dharma, dan tidak ada kultivator tubuh sejati yang memimpin. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kau memaksa masuk, tak seorang pun bisa menghentikanmu. Sulit untuk mengatakannya, kata Limuran. Meskipun tidak ada kultivator tahap tubuh sejati di dalam Sekte Futu, pasti ada ahli yang mendukung mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu bertahan selama ribuan tahun. Kita harus lebih berhati-hati. Saat berbicara, Limuran telah terbang hingga puluhan mil dari lembah penjara kematian. Penerbangannya begitu mencolok sehingga ia langsung ditemukan oleh para biksu Sekte Futu. Kemudian, dua cahaya hitam terbang keluar dari suatu tempat di lembah, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, dan berubah menjadi dua biksu berjubah hitam, menghalangi Limuran. Beraninya kau menerobos wilayah kami sendirian. Kau sangat berani, kata salah satu biksu berjubah hitam dengan dingin. Limuran tersenyum tipis dan berkata, aku di sini untuk menebus seseorang. Menurut aturan sekte kalian, selama aku membayar tebusan yang cukup, aku bisa membawa sandera itu pergi dengan aman tanpa masalah. Aku yakin kedua rekan Tao itu tidak akan mempersulitku. Mendengar ini, ekspresi kedua pria itu langsung melunak, dan mereka berkata sambil tersenyum jadi, kalian di sini untuk menebus seseorang, jadi akan jauh lebih mudah. Saya tidak tahu siapa yang ingin kalian tebus, beritahu kami namanya, dan kami akan segera melakukannya. Sayangnya, itu tidak nyaman, kata Limuran sambil tersenyum, sejujurnya, aku ingin menjadikan seorang kultivator wanita cantik sebagai selir, bukan seorang kenalan lama. Begitu, kedua biksu berjubah hitam itu tersenyum penuh arti. Bukan hal yang aneh bagi biksu seperti Limuran untuk mengajukan permintaan seperti itu. Haha, ada cukup banyak kultivator wanita yang menjadi tahanan rumah di sekte kita. Aku ingin tahu level kultivasi apa yang ingin kau tebus. Semakin tinggi level dan semakin bagus penampilannya,
semakin tinggi pula harganya, kata seorang kultivator berjubah hitam sambil tersenyum. Limuran menjawab tanpa ragu, tingkat kultivasi tidak perlu terlalu tinggi, tahap Senyu saja sudah cukup. Soal penampilan, semakin cantik semakin baik. Sebaiknya biarkan saya pribadi yang mengulasnya terlebih dahulu. Meninjaunya sendiri, seorang biksu berjubah hitam mengerutkan kening. Saya khawatir tidak sesuai dengan aturan untuk mengizinkan Anda memasuki lembah. Aku sendirian, bagaimana mungkin aku membuat masalah? Lagi pula, aku hanya akan menghubungi para kultivator wanita itu, memilih salah satu, lalu membayar tebusan dan segera pergi. Aku tidak akan masuk terlalu jauh ke wilayah terlarang kalian dan tidak akan membuat masalah bagi kalian berdua, sesama Taois. Mohon fleksibel. Sambil berkata demikian, Limuran mengeluarkan 2 kantong batu roh dari tangannya dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Mereka berdua mengarahkan pikiran mereka pada kantong batu roh di tangan mereka, dan langsung menunjukkan ekspresi puas. Baiklah, biksu berjubah hitam itu setuju, tapi kau hanya bisa memilih dari penjara luar. Penjara dalam berisi tokoh-tokoh penting yang tidak mudah ditebus, dan akan lebih merepotkan lagi bagimu untuk masuk. Tentu saja, Limuran mengangguk. Kemudian, ditemani mereka berdua, dia memasuki lembah hukuman mati. Pintu masuk ke lembah ini disegel oleh formasi yang sangat ketat. Hanya dengan membuka segelnya, seseorang dapat masuk dan keluar dengan bebas, dan ada puluhan orang yang menjaga pintu masuk. Kedua orang yang membawa Limuran masuk adalah kultivator fase Dharma berstatus tinggi. Ketika para penjaga melihat mereka, mereka langsung mencabut larangan dan membiarkan mereka masuk tanpa bertanya apapun. Kemudian, mereka berdua secara pribadi menemani Limuran ke penjara luar untuk memilih orang. Yang disebut penjara luar ini terdiri dari ratusan bilik batu independen. Lebih dari 100 bilik ini menampung para biksu dari berbagai lapisan masyarakat. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator tingkat Senyu. Kultivator tingkat Kimai terlalu rendah nilainya untuk ditindak, sementara kultivator tingkat Dharma memiliki kekuatan magis yang dahsyat dan tidak mudah ditangkap atau dipenjara. Kalaupun mudah, mereka akan dipenjara di penjara dalam, bukan di penjara luar ini. Haha, setiap tahun ada cukup banyak biksu yang datang ke sekte kami untuk mendapatkan kultivator wanita cantik sebagai selir. Karena itu, sekte kami telah menangkap cukup banyak kultivator wanita cantik yang masih sendiri. Kebanyakan biksu yang dipenjara di penjara luar adalah tipe seperti ini. Kalian bisa memilih dengan santai, kata biksu berpakaian hitam itu sambil tersenyum. Terima kasih, Limuran berterima kasih padanya, lalu berjalan melewati ruangan batu tanpa ragu-ragu. Pintu-pintu kamar batu itu semuanya terbuka lebar, tetapi ada lapisan cahaya terlarang yang transparan yang menghalangi jalan masuk dan keluar para pendeta yang dipenjara di sana. Kekuatan sihirnya tersegel dan hanya bisa bergerak dengan susah payah, dan sama sekali tidak mampu menembus batasan di pintu masuk. Akan tetapi, pembatasan ini tidak layak disebutkan kepada Limuran. Limuran dapat dengan mudah melihat para biksu yang dipenjara melalui tirai cahaya terlarang. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan biksu berjubah hitam, sebagian besar biksu yang dipenjara di sini adalah perempuan. Beberapa kultivator perempuan ini berasal dari dunia kultivasi terdekat, sementara yang lain adalah kultivator independen yang datang dari jauh untuk mengunjungi tempat ini. Mereka semua kini dipenjara, sungguh disayangkan. Limuran tersenyum sambil mengamati setiap bilik batu, matanya terus mengamati para kultivator wanita, seolah-olah ia sedang menikmatinya dengan saksama. Melihat ini, kedua kultivator berjubah hitam itu tersenyum dalam diam. Tiba-tiba, ketika Limuran berjalan ke sebuah ruangan batu, suara jiwa Ibel datang dari pikirannya. Hei, gadis ini agak aneh. Limuran tertegun dan menatap tajam. Ia melihat bahwa orang yang terkurung di ruang batu itu adalah seorang gadis kurus berwajah cantik. Ia berada di tahap awal perjalanan spiritual, tetapi tidak ada yang istimewa darinya. Apa yang aneh? Limuran bertanya pada Mohun. Gunakan indera kedewaanmu untuk merasakan dengan cermat, garis keturunan gadis ini agak istimewa, kata jiwa Ibel. Limuran melepaskan indera kedewaannya, menembus batasan, dan kemudian menyerbu tubuh kultivator wanita itu. Setelah beberapa saat, Limuran sedikit terkejut dan berkata, seperti yang diduga, wanita ini sebenarnya memiliki energi Ibel yang sangat kuat di dalam tubuhnya, tetapi energi Ibel ini tersembunyi jauh di dalam tubuhnya dan tidak bisa keluar. Berkat kekuatan spiritualku yang kuat, akan sulit untuk mendeteksinya. Senior, Anda benar-benar bisa langsung merasakan kelainan itu. Sungguh mengagumkan. Karena aku pernah bertemu banyak makhluk seperti itu di masa lalu, aku cukup akrab dengan mereka. Jiwa Ibel berkata kalau aku tidak salah, dia pasti setengah Ibel. Setengah Ibel. Hati Limuran bergetar. Kata senior, dia setengah Ibel yang lahir dari hubungan inses antara seorang kultivator manusia dan seorang kultivator Ibel. Memang,
Hanya seorang kultivator ibel yang telah bertransformasi dalam tahap tubuh sejati yang dapat bersatu dengan seorang kultivator manusia untuk melahirkan seorang setengah ibel, kata jiwa ibel itu. Selain itu, setengah ibel sangat sulit untuk dikandung. Bahkan di dunia ibel, kelahiran seorang setengah ibel harus melalui banyak kesengsaraan surgawi, dan ini bahkan lebih sulit lagi di alam bawah. Aku penasaran bagaimana gadis setengah ibel ini bisa berakhir dalam situasi ini, desah jiwa ibel itu dan berkata, karena kau hanya berencana menyelamatkan satu orang, kenapa tidak memilih dia? Senior tampaknya memiliki kesan yang baik tentang setengah ibel, tanya Limuran penasaran. Jiwa ibel itu mendesah lagi dan berkata, rekanku di dunia ibel adalah setengah ibel. Begitu, Limuran tiba-tiba tersadar, senior, kau ternyata punya pasangan. Kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkan itu sebelumnya? Jiwa ibel berkata, jiwaku yang tersisa telah menyatu dengan serigala ibel. Seiring tubuh serigala ibel semakin matang, kesadaran jiwaku akan pulih secara bertahap, dan ingatanku dari masa lalu akan kembali secara bertahap. Aku baru saja mengingat hal-hal ini. Limuran mengangguk diam-diam, lalu mengikuti petunjuk roh ibel itu dan menunjuk ke arah kultivator wanita di ruang batu dan berkata, aku ingin tahu berapa banyak tebusan yang diinginkan wanita ini. Seorang biksu berjubah hitam langsung memuji dengan lantang, rekan Taois, seleramu bagus. Wanita ini adalah yang tercantik di antara semua kultivator wanita di sini. Namun, tebusannya tentu saja lebih mahal, membutuhkan 200.000 batu roh. Limuran tahu dalam hatinya bahwa tidak peduli kultivator wanita mana yang dipilihnya, pihak lain akan mengatakan kata-kata yang sama persis dan kemudian menawarkan harga yang tinggi. Dia berpura-pura menawar dengan pihak lain beberapa kali, dan akhirnya menutup kesepakatan pada 150.000 batu roh. Setelah menyerahkan batu roh, Limuran tiba-tiba berkata, aku perlu mengamatinya dengan saksama untuk memastikan bahwa wanita ini masih dalam kondisi Yuan Yin. Setelah berkata demikian, dia langsung menerobos batasan yang transparan itu. Batasan ini tidak ada bandingannya bagi seorang kultivator di tingkat Dharma. Kedua biksu berjubah hitam hendak menghentikannya, tetapi Limuran telah memasuki batasan itu dalam sekejap inspirasi, tetapi dia segera keluar dari batasan itu dalam sekejap inspirasi. Bagus sekali. Meskipun aku hanya melihatnya sekilas, aku yakin dia memiliki tubuh Yuan Yin, kata Limuran sambil tersenyum. Rekan Taois, Anda telah melihat banyak sekali wanita dan dapat mengetahui apakah seorang wanita memiliki tubuh Yuan Yin hanya dengan menggunakan indera ilahi Anda. Saya juga tahu bahwa kultivator wanita dengan tubuh Yuan Yin memiliki aura khusus, tetapi sulit untuk dirasakan. Biksu berjubah hitam itu memuji dengan penuh kekaguman. Ia kemudian membuka segel di tubuh gadis setengah ibel itu dan menyerahkannya kepada Limuran. Namun, gadis itu telah disegel terlalu lama dan tidak dapat memulihkan kekuatan sihirnya untuk sementara waktu. Setelah itu, Limuran membawa gadis setengah ibel itu dan meninggalkan lembah penjara maut. Setelah dua biksu berjubah hitam mengantar Limuran dan dua lainnya keluar dari lembah, mereka kembali ke dalam dan menutup pintu masuk. Limuran terbang jauh bersama gadis setengah ibel itu. Kekuatan sihir gadis itu berangsur pulih, dan akhirnya ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, siapa kau? Mengapa kau menyelamatkanku? Limuran tersenyum kecil dan tidak mengatakan apapun. Apa maumu? Tanya gadis itu lagi. Limuran masih tersenyum dan tidak menjawab. Gadis itu tertegun. Baru kemudian ia menyadari bahwa Limuran selalu memasang ekspresi seperti itu. Bagaimanapun ia bertanya, ekspresinya sama sekali tidak berubah. Jika kamu tidak berbicara, aku akan pergi, kata gadis itu. Sambil berbicara, ia segera menggunakan kemampuannya untuk melepaskan diri dari belenggu sihir Limuran. Tanpa diduga, ia dengan mudah melepaskan diri dari Limuran dan terbang ke samping. Gadis itu tertegun. Ketika ia menoleh ke belakang, sosok Limuran telah menghilang, berubah menjadi serangga terbang kecil dan menghilang di kegelapan malam. Apa yang terjadi? Gadis itu terkejut dan berdiri di sana dengan linglung. Namun, dia baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, dan prioritas utamanya adalah menjauh dari lembah kematian yang mengerikan ini. Jadi setelah beberapa saat, dia terbang cepat dan perlahan menghilang di langit malam. Pada saat ini, di sudut gelap di suatu tempat di lembah sel kematian, Limuran menggunakan kekuatan magisnya untuk bersembunyi di sana. Serangga kelahiranmu, Pantom Gu, memang luar biasa. Ia dengan mudah bersembunyi dari mata dan telinga kedua kultivator fase Dharma ini, puji jiwa ibel. Ilusi Gu ini sudah sangat maju. Selain itu, aku telah mengolahnya sebagai cacing Gu milikku sendiri. Tubuh palsu yang diciptakannya memang bisa mencapai titik di mana aku tidak bisa membedakannya dari yang asli. Kedua kultivator fase Dharma ini sama-sama manusia biasa dengan pikiran spiritual biasa, jadi wajar saja mereka tidak bisa mendeteksinya, kata Limuran dengan percaya diri. Sekarang aku telah menyelinap ke lembah kematian tanpa diketahui siapapun,
tapi bagaimana aku bisa menemukan keberadaan energi spiritual yang sebenarnya? Tanya Limuran. Jiwa Ibel merenung sejenak dan berkata, ayo kita langsung ke bagian terdalam lembah untuk menyelidikinya. Jika Ki Roh sejati ada di permukaan, pasti sudah ditemukan oleh para kultivator di sini sejak lama. Hanya di tempat-tempat paling rahasialah Ki Roh sejati masih mungkin ada. Limuran mengangguk, lalu dia menggunakan teknik bersembunyi di malam hari untuk diam-diam menjelajahi kedalaman lembah. Namun, setelah menyelam lebih dalam lagi, dia justru menemukan perisai cahaya terlarang yang sangat kuat. Sepertinya tempat di dalam batasan itu adalah yang disebut area penjara dalam, pikir Limuran. Penjara dalam ini tampaknya merupakan area terlarang yang sangat penting bagi Sekte Futu, sehingga dijaga dengan sangat ketat. Untuk memasuki kedalaman lembah, seseorang harus menembus penghalang ini. Limuran mengamatinya dengan saksama sejenak. Meskipun ia tidak mahir dalam teknik formasi, ia dapat merasakan kekuatan pertahanan yang terkandung di dalamnya melalui fluktuasi energi vital yang memancar darinya. Ini memang formasi pembatas yang kuat. Seorang kultivator fase Dharma biasa mungkin tak akan mampu menembus pembatas ini, gumam Limuran. Akan tetapi, baginya, yang kekuatannya jauh melampaui para kultivator di level yang sama, batasan ini bukanlah sesuatu yang kebal. Akan tetapi, tidak mudah untuk mendobrak batasan ini tanpa memberitahukan kepada biksu lain dari Sekte Futu. Limuran berpikir sejenak, lalu merangsang energi Ibel sejati dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, ia juga memanggil citra Dharma malam gelap dan menyalurkan kekuatan citra Dharma ke telapak tangannya. Setiap telapak tangan kemudian membentuk setengah lingkaran, dan cahaya hitam menyambar di tepi telapak tangan, membentuk lubang hitam melingkar. Dengan berkah energi Ibel sejati, lubang hitam ini menjadi semakin gelap dan tebal, seolah-olah dapat menelan segalanya. Limuran menepukkan kedua telapak tangannya pelan, dan lubang hitam itu menempel pada tirai cahaya terlarang. Lubang hitam itu segera menelan sebagian cahaya terlarang dan secara bertahap meluas hingga ukuran beberapa kaki. Limuran mengambil kesempatan untuk melesat ke lubang hitam, lalu dia melewati lubang hitam dan masuk ke dalam pembatasan. Limuran segera menarik keahliannya, dan lubang hitam itu menghilang tanpa jejak. Penghalang itu tetap seperti semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Limuran sekali lagi menggunakan teknik persembunyian malam dan menghilang ke kedalaman lembah. Sesaat kemudian, beberapa pendeta datang mendekat dan melihat tirai cahaya terlarang. Penghalangnya masih utuh, kata seorang kultivator muda. Getaran kecil tadi mungkin disebabkan oleh binatang Ibel tingkat rendah di lembah yang memicu penghalang dan kemudian melarikan diri. Ini mungkin bukan pertama kalinya terjadi, ujar biksu lain. Setelah mencari di sekitar tanpa hasil apapun, beberapa orang pergi, tetapi Limuran sudah pergi jauh ke dalam lembah. Jauh di dalam Deathrow Valley terdapat ngarai yang sangat dalam. Pintu keluar ngarai hanya selebar beberapa kaki, tetapi dasarnya relatif lebar. Limuran menggunakan sihir tersembunyinya untuk menghindari mata dan telinga para penjaga dan diam-diam menyelinap ke dasar ngarai. Ada juga ruang-ruang batu yang dibangun di sini, yang seharusnya menjadi penjara bagian dalam gerbang Buddha. Limuran terbang diam-diam dan terus menjelajah lebih dalam. Pada saat yang sama, ia juga melepaskan indera spiritualnya dan dengan hati-hati menjelajahi sekitarnya. Namun, bahkan di bagian terdalam ngarai, hanya ada ruang-ruang batu, seolah-olah tempat ini telah sepenuhnya dikembangkan dan dimanfaatkan oleh Sekte Futu. Semua yang ada di sini telah diubah menjadi penjara, kata jiwa Ibel terkejut. Sepertinya kemungkinan menemukan Ki Roh sejati di sini semakin rendah. Ngarai itu tidak terlalu besar, dan Limuran segera melihat akhirnya. Kita sudah di ujung ngarai, tapi ini malah sel penjara, kata Limuran sambil mengerutkan kening. Rasanya kita sudah sejauh ini tanpa hasil. Limuran menyelidiki pikirannya ke dalam sel penjara di ujung terdalam ngarai, dan tiba-tiba merasakan aura yang sangat kuat, dan aura ini tampaknya merasakan kehadirannya. Mengaum, terdengar suara gemuruh dari sel penjara, dan tidak jelas apakah suara itu manusia atau binatang. Limuran terkejut dan hendak pergi ketika dua penjaga di tahap awal Dharma terbang dari tidak jauh. Raungan tadi sepertinya berasal dari boneka darah dan daging. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya seorang penjaga dengan heran. Boneka daging tidak akan menjadi gila tanpa alasan. Ayo kita selidiki dengan saksama, kata penjaga lainnya. Limuran telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bersembunyi, menahan napas dan berkonsentrasi, tetap tak bergerak. Dua penjaga terbang melewatinya hanya 6 meter jauhnya, namun mereka gagal mendeteksi keberadaannya. Kedua penjaga memasuki sel terdalam. Begitu pintu sel terbuka, Limuran melihat monster raksasa berlumuran darah dan daging di dalam sel. Tubuhnya terjerat rantai berlian yang sangat tebal dan ia terus-menerus menggeram pelan. Raungan aneh tadi jelas berasal dari monster ini. Monster macam apa ini? Limuran langsung merasa sangat bingung. Ia merenung sejenak dan memutuskan untuk tidak ikut campur. Karena tidak ada jejak Ki Roh sejati di sini,
ia harus pergi sesegera mungkin. Dia diam-diam terbang menuju pintu keluar penjara dalam ketika tiba-tiba dia merasakan napas kuat datang dari pintu masuk. Limuran, seorang kultivator fase Dharma tahap akhir, merasakan hawa dingin di hatinya dan harus bersembunyi di sudut lagi, tidak berani bergerak. Lorong-lorong di penjara dalam ini sempit dan tidak ada tempat persembunyian yang cocok meskipun kemampuan penyembunyian Limuran sangat misterius. Jika ia bergerak dan berada dekat dengan orang lain, ia mungkin masih dapat ditemukan oleh mendiang kultivator Dharmakaya. Kemudian, seorang lelaki tua di tahap akhir Dharma perlahan terbang ke kedalaman penjara dalam, mengincar sel terdalam. Saat dia hendak terbang ke tengah penjara dalam, dia tiba-tiba berhenti dan melihat sekelilingnya. Limuran tiba-tiba merasa sangat gugup, karena kultivator tahap Dharma akhir ini hanya berjarak beberapa puluh kaki darinya. Namun pada saat itu, terdengar suara gemuruh lain dari dalam sel. Aneh, ada apa dengan boneka darah daging itu? Setelah mendengar raungan itu, lelaki tua di tahap akhir Dharma itu bergumam dan langsung melesat menuju sel penjara dengan kecepatan tinggi. Tetua Agung, Anda di sini, kata seorang pengawal dengan hormat setelah melihat lelaki tua itu. Apa yang terjadi? Kenapa boneka daging itu begitu maniak? Tanya lelaki tua itu. Kami tidak tahu. Segala sesuatu di dalam sel normal, dan pasokan darah serta makanan mencukupi, tetapi boneka daging dan darah itu gelisah dan sepertinya ingin segera keluar dari sel, jawab penjaga lainnya. Benarkah? Lelaki tua itu mengerutkan kening dan berpikir keras. Ia mengamati raksasa berdarah itu beberapa kali dengan saksama, lalu menyuntikkan beberapa mantra ke tubuhnya. Raksasa itu akhirnya perlahan-lahan tenang, tetapi masih meraung dan berteriak di luar sel dari waktu ke waktu. Hati lelaki tua itu tergerak, dan ia bertanya kapan ini terjadi. Sebelumnya, semuanya normal, kata penjaga itu. Apakah ada orang luar yang datang ke penjara dalam hari ini? Tanya lelaki tua itu lagi. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dengan yakin dan berkata, tidak, sejak kami mulai menyempurnakan boneka daging beberapa tahun yang lalu, kami telah mengikuti instruksi dan dengan tegas melarang siapapun memasuki penjara dalam. Bahkan kultivator dari sekte kami tidak dapat masuk ke sini kecuali dipanggil. Aneh, kata lelaki tua itu. Melihat perilaku aneh boneka daging itu, ia sepertinya merasakan aura yang asing. Dan auranya cukup kuat. Boneka daging itu mengira makanan darah baru telah dikirimkan, jadi ia menjadi sangat bersemangat. Ini tidak mungkin. Kami berdua telah menjaga pintu masuk. Selain Tetua Agung, tidak ada orang lain yang masuk ke sini, kata penjaga itu. Apakah ada orang luar yang masuk? Kita bisa mengetahuinya dengan membiarkan boneka daging itu beraksi. Pria tua itu berkata sambil tersenyum tipis, boneka dagingnya hampir selesai, jadi ini kesempatan bagus untuk menguji kekuatan magisnya. Saat dia berbicara, terdengar suara rantai dibuka di dalam sel, lalu raksasa dengan penampilan mengerikan dari daging dan darah terbang keluar dari sel dan menyerbu langsung ke arah pintu masuk. Pada saat ini, Limuran menggunakan kekuatan tersembunyinya untuk terbang perlahan dan hati-hati menuju pintu masuk. Raksasa darah itu menerjang Limuran. Limuran ketakutan saat melihat ini, jadi ia harus segera menggunakan kekuatan sihir kilat malam gelapnya. Ia berubah menjadi bayangan hitam dan langsung menjauh puluhan kaki, menghindari serangan raksasa darah itu. Akan tetapi, efektivitas kemampuan penyembunyiannya menjadi sangat berkurang akibatnya. Benar-benar ada orang luar, seru seorang penjaga dengan ekspresi berubah. Metode penyembunyian pihak lain begitu cerdik sehingga dia masuk ke tempat ini tanpa sepengetahuan saya. Jika pihak lain diam-diam menyakiti saya khawatir saya akan berada dalam bahaya besar. Memikirkan hal ini, kedua penjaga itu berkeringat dingin. Setelah keberadaan Limuran terbongkar, ia langsung terbang menuju pintu masuk penjara dalam dengan kecepatan penuh. Saat hendak terbang keluar, cahaya hitam tiba-tiba menyambar di pintu masuk, dan beberapa lapis tirai cahaya muncul dari udara tipis dalam sekejap, menghalangi jalan Limuran. Limuran mengerutkan kening. Ia bisa melihat bahwa layar cahaya hitam ini adalah formasi pertahanan yang sangat kuat dan sulit ditembus dalam waktu singkat. Anak baik, ternyata kaulah yang punya kemampuan untuk menembus penjara dalam, kata lelaki tua itu terkejut. Ia memegang bendera hitam di tangannya. Sepertinya beberapa lapis batasan formasi tadi diaktifkan olehnya dalam sekejap. Limuran terkejut mendengar ini. Ia berbalik dan mengamati lelaki tua itu dengan saksama menggunakan pikirannya. Ekspresinya sedikit berubah. Jadi itu kau, Kepala Balai Wensin, gumam Limuran. Siapa sangka bahwa Kepala Balai Wensin yang terkenal dengan keluasan ilmu dan wawasannya, ternyata punya jati diri lain, dia juga merupakan sesepuh terkenal dari Sekte Futu. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan dengan memasuki wilayah terlarang kami? Tanya lelaki tua itu. Aku datang ke sini cuma mau cari harta karun, tapi nggak nemu apa-apa. Aku mau pergi dulu. Aku nggak tertarik sama rahasia keluargamu, kata Limuran.
Tadinya aku mengarahkanmu ke jalan buntu dan membiarkanmu masuk ke dalam jebakan. Siapa sangka kau punya cara lain untuk masuk ke area terlarang ini? Bagaimana caranya? Tanya lelaki tua itu penasaran. Jika aku memberitahumu metodeku, apakah kau akan membiarkanku pergi? Tanya Limuran ringan. Haha, tentu saja tidak, lelaki tua itu tertawa, karena kau sudah tahu identitasku, kau celaka. Aku baru saja menyempurnakan boneka daging ke tingkat yang lebih rendah, jadi aku akan membiarkannya bermain denganmu. Begitu orang tua itu selesai berbicara, raksasa darah itu meraung dan melompat ke arah Limuran. Raksasa itu tingginya lebih dari 3 meter, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau darah yang memuakkan. Bau darah ini jelas sangat beracun, dan Limuran merasa pusing dan kekuatan sihirnya seolah membeku setelah menghirupnya sedikit saja. Dia buru-buru menahan napas, tidak berani menghirup bau darah yang mengerikan itu. Akan tetapi, aura berdarah ini menyebar luas dan bahkan dapat menembus kulitnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Untungnya, Limuran memiliki tubuh yang kuat dan kebal terhadap semua racun. Meskipun racun darahnya kuat dan tak tertahankan, Limuran hanya merasa tidak nyaman sesaat dan dengan cepat mengatasinya. Puff Limuran segera pulih dari keracunan, dan menggunakan kekuatan citra Dharma malam gelap tepat pada waktunya, melancarkan jurus sihir berkedip malam gelap, nyaris menghindari serangan raksasa darah. Raksasa darah itu hanya mengenai bayangan yang ditinggalkan Limuran dan meleset. Hah! Pria tua itu dan yang lainnya terkejut. Mereka jelas tidak menyangka Limuran bisa mengatasinya dengan tenang tanpa terpengaruh oleh racun darah. Mungkinkah dia juga sudah minum penawarnya sebelumnya? Pria tua itu diam-diam terkejut. Raksasa darah itu meraung dan mengayunkan tinjunya sebesar batu besar, menghantamkannya keras ke arah Limuran. Bang! Pukulan itu mendarat di lantai batu keras penjara bagian dalam, langsung menciptakan lubang besar sedalam 7 atau 8 kaki. Kekuatan yang luar biasa. Jantung Limuran berdebar kencang. Ia tidak langsung menyerang lawannya, melainkan memilih menggunakan kemampuan teleportasi untuk menghindarinya lagi. Pria tua itu mengerutkan kening. Raksasa darah ini penuh dengan kekuatan supernatural, dan racun darah yang dipancarkannya merupakan musuh bebuyutan sebagian besar kultivator. Ia sangat kuat, tetapi lawannya tidak terpengaruh oleh racun darah, dan tubuhnya sangat fleksibel. Raksasa darah itu memiliki kekuatan yang kuat tetapi tidak dapat menyerang lawan. Yah, kalau aku tidak salah, monster darah daging ini pasti boneka darah daging yang dibuat dengan teknik pemurnian mayat ibel. Dan racun darah yang dikeluarkannya tak lain adalah racun mayat yang sangat berbahaya. Suara jiwa ibel itu datang dari pikiran Limuran. Teknik pemurnian mayat ini cukup canggih. Sungguh menakjubkan bahwa sebuah sekte yang didirikan oleh seorang kultivator tingkat Dharma bisa menguasai teknik pemurnian mayat semacam ini. Jiwa ibel menambahkan, untuk memurnikan mayat ibel semacam ini, seseorang perlu menggunakan daging dari sejumlah besar kultivator sebagai makanan darah untuk memberi makan boneka daging. Oleh karena itu, daging dan darah mayat ibel ini sendiri merupakan kumpulan esensi darah yang mengandung potensi tak terbatas. Ini adalah tonik yang ampuh untuk laba-laba ibelmu yang haus darah. Meskipun boneka daging ini memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa dan racun mayat yang mengerikan, ia agak ceroboh. Dengan kemampuanmu, membasminya tidak akan sulit. Mengapa tidak memberikannya kepada laba-laba ibel yang haus darah? Mengenai racun mayat yang terkandung di dalamnya, ia tidak akan menjadi ancaman bagi spesies seperti laba-laba ibel yang haus darah. Dengan sedikit pengondisian di masa depan, laba-laba ibel yang haus darah juga dapat mewarisi racun mematikan ini. Terima kasih atas bimbinganmu, senior, kata Limuran dalam hati. Setelah beberapa kali mencoba, ia punya cara untuk melawan. Melihat boneka darah dan daging itu melompat ke arahnya lagi, Limuran tidak menghindar ke samping kali ini. Sebaliknya, ia memanggil tongkat Kanglong dan mengayunkannya sekuat tenaga untuk menangkis pukulan boneka darah dan daging itu. Dengan suara bang yang keras, bayangan tongkat dan tinju raksasa itu bertabrakan, dan tiba-tiba angin kencang menyebar, menghantam dinding batu di sekitarnya dan mengguncangkan bongkahan batu besar. Untungnya, penjara bagian dalam di sini dibangun dengan sangat kokoh, kalau tidak, penjara itu tidak akan mampu menahan tekanan dan akan runtuh. Boneka daging itu terkejut dan mundur 3 langkah. Limuran juga mundur beberapa kaki. Dalam serangan ini, kedua belah pihak berimbang. Lelaki tua di tahap akhir Dharma itu tiba-tiba mengubah ekspresinya. Boneka daging itu dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi lawannya sebenarnya bisa menghadapinya secara langsung dengan kekuatan yang luar biasa dan sama sekali tidak dirugikan. Anak ini aneh sekali. Hati lelaki tua itu bergetar, dan dia merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat cahaya hitam yang hampir tidak terlihat terbang keluar dari tangan Limuran namun, cahaya hitam itu menghilang dalam sekejap dan tidak ada jejak yang dapat dilacak. Adegan ini sangat sulit dideteksi,
dan terjadi saat Limuran sedang berhadapan langsung dengan boneka darah dan daging, sehingga semakin sulit menarik perhatian. Namun, lelaki tua itu berpengetahuan luas dan berpengalaman. Ia segera mengaktifkan lapisan tebal cahaya sihir pelindung dan memanggil senjata sihir berbentuk perisai hitam pekat untuk menghadang di depannya. Dengan suara embusan pelan, seorang penjaga tahap awal fase Dharma di samping lelaki tua itu jatuh. Sebuah lubang seukuran kepalan tangan menembus dadanya oleh cahaya hitam, lalu ia kehilangan napas dan mati tanpa sempat berteriak. Racun yang dahsyat, pikir lelaki tua itu dalam hati. Ia tahu betul bahwa jika seorang biksu di tahap fase Dharma menderita luka seperti itu, setidaknya ia masih punya kesempatan untuk berjuang dan bernapas, tetapi ia tiba-tiba mati tanpa suara. Darah di dekat luka itu berwarna hitam, yang pasti racun yang sangat kuat. Kultivator tahap awal fase Dharma lainnya merasa ngeri. Ia baru menyadari apa yang terjadi dan segera mengaktifkan cahaya fase Dharma untuk melindungi tubuhnya. Namun, pada saat itu, kilatan cahaya hitam dengan mudah menembus cahaya sihir pelindungnya dan menembus perut bagian bawahnya. Pria itu pun langsung jatuh. Dalam sekejap, kedua sahabat itu jatuh satu demi satu, tak berdaya melawan. Wajah lelaki tua itu memucat, punggungnya terasa dingin, dan tubuhnya sedikit gemetar. Itu sebenarnya senjata sihir tingkat 7, gumam lelaki tua itu. Dia telah mengidentifikasi bahwa cahaya hitam yang membasmi kedua rekan muridnya sebenarnya adalah senjata sihir tingkat 7. Anak ini sungguh kuat. Dengan kultivasinya di tahap akhir Dharma, dia benar-benar bisa melepaskan kekuatan sebesar itu dari senjata sihir tingkat 7. Pria tua itu ketakutan dan langsung melarikan diri, sambil memerintahkan boneka darah dan daging untuk melindunginya. Boneka daging dan darah itu menerkam Limuran dengan suara wus. Limuran menepukkan linglong giok di pinggangnya, dan cahaya hitam menyambar, lalu seekor laba-laba ibel haus darah terbang keluar. Laba-laba ibel yang haus darah membuka mulutnya dan menyemprot, dan segera jaring besar terbentuk dan jatuh dari langit, menutupi boneka daging dan darah yang bergegas ke arahnya. Jaring raksasa itu segera mengerut, membungkus boneka daging itu dengan erat. Bang! Limuran memukul kepala boneka darah dan daging itu dengan tongkat. Boneka itu mengerang dan perlahan duduk. Laba-laba ibel yang haus darah segera mengambil kesempatan untuk menerkam ke depan dan menyuntikkan sejumlah besar racun ke tubuh boneka daging. Setelah beberapa saat, boneka daging dan darah itu berangsur-angsur berubah menjadi bola darah, yang dengan rakus dihisap oleh laba-laba yang haus darah. Pada saat yang sama, Limuran sekali lagi mengaktifkan Magic Star Dart. Demon Star Dart berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan terbang keluar, lalu menghilang. Detik berikutnya, jejak panah bintang ajaib tiba-tiba muncul di perisai hitam yang melindungi lelaki tua itu. Panah bintang ajaib itu mengenai perisai dan menembusnya, lalu terus menyerang lelaki tua itu. Senjata sihir pertahanan tingkat kelima juga tidak mampu menahan serangan senjata sihir tingkat ketujuh, yakni Magic Star Dart. Puff panah bintang ajaib itu menembus tubuh lelaki tua itu, dan lelaki tua itu berubah menjadi genangan darah hitam dan menghilang. Hah! Limuran sedikit tertegun. Ia mendapati sosok lelaki tua itu muncul lagi di pintu masuk penjara dalam, puluhan kaki jauhnya. Seni menghindari bencana, pikir Limuran. Yang ditunjukkan lelaki tua itu bukanlah kekuatan magis teleportasi, melainkan seni tertentu untuk mencegah bencana di saat kritis. Setelah orang tua itu melakukan teknik pengubah bencana ini, wajahnya menjadi sepucat kertas, tetapi dia berhasil menghindari serangan Demon Star Dart. Tepat saat lelaki tua itu hendak melarikan diri dari pintu masuk, tiba-tiba udara yang sangat dingin menyelimuti area tersebut, diikuti oleh ledakan kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya. Udara dingin menusuk tulang, hampir membekukan lelaki tua itu menjadi es batu. Lelaki tua itu terkejut dan buru-buru mengerahkan seluruh kemampuannya, merangsang kekuatan Dharma hingga batas maksimal untuk melawan udara dingin yang ekstrim ini. Pada saat ini, lapisan penghalang es muncul di sekitar lelaki tua itu, menghalangi jalannya. Ternyata Limuran telah mengaktifkan jimat penghalang es. Jimat ini disempurnakan oleh kekuatan sihir dingin ekstrim bawaan Muli, dan kekuatan es yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Meskipun lapisan penghalang es tidak dapat menjebak seorang lelaki tua di tahap akhir Dharma selamanya, selama itu dapat menjebaknya untuk waktu yang singkat, itu sudah cukup bagi Limuran untuk membasminya. Limuran sekali lagi menggunakan panah bintang ajaib, dan cahaya hitam menyambar dan menghilang. Pria tua itu buru-buru mengeluarkan senjata sihir pedang lebar dan melindunginya di depannya. Pedang lebar ini sebenarnya adalah senjata sihir tingkat 6. Puff panah bintang ajaib muncul secara aneh dari sisi lelaki tua itu, menembus cahaya Dharma yang melindungi tubuh lelaki tua itu, dan kemudian menghancurkan dantian lelaki tua itu. Orang tua itu meninggal begitu saja, dan senjata sakti yang digunakannya, pedang lebar, tidak memberikan pengaruh apapun. Jiwa Ibel memuji anak panah bintang Ibel ini tidak hanya sangat cepat dan tajam, tetapi juga sulit ditangkap, sehingga sulit untuk dilawan.
Seorang kultivator di tahap fase Dharma hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan harta karun ini. Tidak lama setelah Limuran membasmi 3 pembudidaya ibel, laba-laba ibel yang haus darah melahap boneka daging dan darah itu seluruhnya. Penjaga lainnya di tahap pengembaraan ilahi di dekat pintu masuk penjara dalam telah melarikan diri. Limuran menyingkirkan laba-laba ibel yang haus darah, dan kemudian memanggil lebih dari 100 serangga beracun yang mengancam nyawanya sendiri, racun hantu. Serangga hantu ini semuanya berubah wujud menjadi Limuran, dan pada saat yang sama mengucapkan serangkaian mantra lubang hitam, melebur menjadi lubang hitam besar dan terbang menuju lapisan perisai cahaya formasi di pintu masuk. Setelah lubang hitam tersebut bersendewa dengan perisai cahaya formasi, ia langsung menelannya dan menciptakan lubang hitam besar. Perisai cahaya formasi di sekitarnya juga tiba-tiba meredup. Pada saat yang sama, Limuran juga mengorbankan beberapa jimat api yang jatuh ke langit dan mengaktifkannya satu persatu. Tiba-tiba meteor yang menyala berhamburan kemana-mana dan menghantam perisai formasi dengan keras, menimbulkan ledakan gemuruh yang besar. Limuran sendiri juga mengeluarkan tongkat Kanglong, mengayunkannya dan menghantam layar cahaya formasi dengan keras. Ini adalah tempat benar dan salah, dan Limuran tidak ingin tinggal di sini lama-lama, jadi dia menggunakan beberapa kekuatan magis yang kuat sekaligus. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, formasi yang sangat padat ini dihancurkan oleh Limuran. Limuran segera terbang keluar dari formasi tersebut dan terbang keluar dari lembah penjara maut. Namun, para biksu sekte Futu telah mendengar suara keras pertempuran, dan sesuai aturan sekte, mereka mencabut semua larangan di lembah. Limuran akan menghadapi banyak rintangan jika ingin pergi. Banyak biksu dari sekte Futu bergegas datang setelah mendengar berita itu, berkumpul bersama, dan muncul di dekat Limuran, termasuk beberapa biksu dalam tahap Dharmakaya. "Siapa kau, orang menyebalkan? Berani-beraninya menerobos masuk ke wilayah terlarangku," teriak seorang kultivator tingkat tengah Dharma. Ini adalah wilayah sekte Futu. Meskipun pihak lain berada di tahap akhir Dharma, ia sendirian, jadi kultivator tahap menengah Dharma ini sama sekali tidak takut. Tentu saja ini karena dia tidak tahu bahwa tetua agung sekte Futu telah dibasmi oleh Limuran, kalau tidak dia tidak akan berani menghentikan Limuran saat ini. Tatapan mata yang tajam terpancar di mata Limuran, lalu tiba-tiba sosoknya lenyap dalam sekejap. Kultivator tahap tengah fase Dharma itu tertegun. Pihak lain menghilang di depan matanya, hanya menyisakan bayangan samar. Namun, sesaat kemudian, ia tiba-tiba merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Ia pun segera mengerahkan kekuatan citra Dharma hingga batas maksimal, mengubahnya menjadi lapisan cahaya magis yang tebal untuk melindungi seluruh tubuhnya. Namun, seberkas cahaya hitam menembus cahaya sihir pelindungnya dan kemudian menembus tubuhnya. Kultivator Dharmakaya tingkat menengah ini meninggal tanpa sepatah kata pun. Cahaya hitam itu diambil kembali oleh Limuran. Kejadiannya sangat tiba-tiba, semua orang tidak dapat melihat harta apa yang telah dikorbankan Limuran. Mereka mendapati bahwa tetua ketiga sekte Futu telah meninggal dunia secara tiba-tiba. "Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati," teriak Limuran keras, tatapan matanya tajam. Para biksu Buddha di sekitarnya ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Beraninya mereka menghentikan Limuran. Mereka semua mundur ke samping tanpa kesepakatan sebelumnya. Sekte Futu tidak memiliki pemimpin saat ini, dan tidak seorang pun berani melawan Limuran, jadi semua blok pertahanan menjadi sia-sia. Limuran menangkap hidup-hidup 2 kultivator tahap Dharma tahap awal dan memaksa mereka membuka batasan di lembah. Kemudian, ia memisahkan diri dari kerumunan dan meninggalkan lembah penjara maut. Limuran melumpuhkan 2 kultivator tahap awal Dharma dengan 2 serangan telapak tangan biasa, lalu berubah menjadi seberkas cahaya redup dan menghilang di langit malam. Kali ini, kita tidak hanya gagal menemukan energi spiritual yang sebenarnya, tetapi kita juga secara tak terduga menyinggung semua orang di sekte Futu, kata Limuran sambil mengerutkan kening. Apa pentingnya? Sekte Futu hanyalah sekte berukuran sedang yang hanya bisa mendominasi satu wilayah. Dengan kekuatanmu, kau sama sekali tidak perlu peduli dengan sekte Futu kecil ini, kata jiwa ibel. Meski begitu, sekte Futu telah mampu bertahan selama ribuan tahun tanpa runtuh. Pasti ada kekuatan besar yang diam-diam mendukungnya di balik layar, kata Limuran cemas. Tidak apa-apa, kata roh ibel itu sambil tersenyum, karena kita tidak bisa menemukan energi spiritual sejati di Yanzu, kita bisa pergi ke prefektur lain. Lagi pula kau harus pergi dari sini, jadi bagaimana orang-orang itu bisa melacakmu? Meskipun sekte Buddha diserang musuh yang kuat dan tetua agung, tetua ketiga dan yang lainnya tewas satu demi satu, sekte tersebut tidak terjerumus dalam kekacauan. Sekelompok pendeta tingkat tinggi di sekte itu berdiri dengan gugup di pintu aula, mata mereka terus-menerus melihat ke kejauhan, seolah-olah mereka tengah menunggu munculnya seorang guru. Benar saja, tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam terbang ke sini. Apa yang terjadi?
Boneka daging dan darah itu dibawa pergi. Aura yang dipancarkan lelaki tua berjubah hitam itu sungguh mencengangkan. Begitu muncul, ia menanyai semua orang dengan suara keras. Semua orang di Sekte Futu sudah berlutut menyembah. Salah satu dari mereka, seorang kultivator Dharma tingkat menengah, berkata, laporkan kepada leluhur, bukan hanya boneka daging yang dibawa pergi, tetapi bahkan tetua pertama dan ketiga, serta yang lainnya, juga ditangkap oleh orang itu. Kekuatan apa yang sedang menyerang? Mungkinkah itu sekte-sekte besar yang saleh? Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan bertanya. Kami para junior juga tidak tahu. Orang itu adalah seorang kultivator di tahap akhir Dharma, dan sepertinya dia sendirian. Keahlian yang dia gunakan sepertinya adalah keahlian Ibel, jawab seorang kultivator di tahap tengah Dharma. Sendiri, pria tua berjubah hitam itu sedikit terkejut. Bagaimana dia bisa keluar masuk gerbang Futu sendirian dengan bebas? Sihir apa yang dia gunakan? Biksu tingkat menengah Dharma itu menggelengkan kepalanya, kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang tua berjubah hitam itu merenung sejenak dan berkata, apakah jasad orang-orang itu masih ada? Sini, sang kultivator di tahap tengah Dharma melambaikan tangannya, dan segera beberapa orang membawa beberapa mayat. Orang tua berjubah hitam itu melirik mayat-mayat itu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Pria tua berjubah hitam itu bergumam kaget, aku tidak menyangka itu dia. Anak ini telah menghancurkan rencana besar sekte kita yang telah direncanakan selama bertahun-tahun. Kita mengirim orang ke negeri Beihan untuk menunggu kesempatan membasminya. Aku tak pernah menyangka dia akan datang ke negeri Middle Earth dan jatuh ke dalam perangkap kita. Orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba menutup matanya, dan cahaya ajaib memancar dari telapak tangannya, yang berubah menjadi manik-manik cahaya ajaib bundar setelah menggosokkannya. Orang tua berjubah hitam itu memegang manik bundar yang bersinar dengan cahaya ajaib di telapak tangannya, satu di atas dan satu di bawah, seolah-olah merasakan sesuatu. Meskipun para biksu tingkat tinggi dari Sekte Buddha tidak mengerti mengapa, mereka tidak berani berbicara, karena takut akan mengganggu mantra orang tua berjubah hitam itu. Sesaat kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menarik kembali jurusnya. Bola sihir di tangannya pun hancur berkeping-keping. Kemana orang itu melarikan diri? Tanya lelaki tua berjubah hitam itu. Seorang tetua Sekte Futu menjawab dengan hormat, Yang Mulia, setelah meninggalkan lembah ini, pria itu terbang ke barat. Kedua tetua yang ditangkapnya juga ditemukan beberapa puluh mil di sebelah barat. Orang ini licik sekali. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum tipis. Dia pasti sengaja terbang ke barat di depanmu, lalu berbelok ke selatan tak lama kemudian. Tetua Sekte Futu tercengang, bertanya-tanya bagaimana tetua berjubah hitam itu bisa mengetahui arah pelarian pria itu. Namun, tetua berjubah hitam ini adalah sosok hebat di tahap tubuh sejati dan tetua dari sekte yang sangat besar. Dia pasti memiliki beberapa metode yang luar biasa dan misterius. Kalian teruslah meningkatkan teknik pemurnian boneka daging dan darah. Aku akan mengirim beberapa orang lagi untuk bergabung dengan Sekte Futu guna memperkuat kewaspadaannya, perintah lelaki tua berjubah hitam itu dengan dingin. Ya, jawab semua orang dari Sekte Futu dengan hormat. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk pelan, lalu berubah menjadi bayangan hitam dan naik ke udara, terbang cepat ke selatan, dan menghilang di langit malam dalam sekejap mata. Limuran terbang jauh di malam hari. Menjelang fajar, ia telah terbang jauh dari prefektur Yanzhou, tempat gerbang Futu berada, dan memasuki prefektur Tongzhou. Setelah memasuki prefektur Tongzhou, Limuran memperlambat kecepatan terbangnya dan melanjutkan terbang ke selatan dengan santai. Penjelajahan gerbang Buddha di malam hari ini gagal menemukan Kiroh sejati, tetapi ia secara tidak sengaja membiarkan seekor laba-laba haus darah melahap boneka daging. Sekarang, aura laba-laba haus darah itu sangatlah ganas, dan ada sedikit peluang untuk maju. Suara jiwa Ibel bergema di benak Limuran, jangan berkecil hati. Aku ingat dulu, para kultivator dari alam spiritual dan kultivator dari alam Ibel bertempur sengit di berbagai penjuru negeri Middle Earth. Karena itu, ada banyak rerundewa kuno tempat energi spiritual sejati dapat ditemukan. Hanya karena tidak dapat ditemukan di Yanzhou, bukan berarti tidak dapat ditemukan di tempat lain. Semoga saja begitu, kata Limuran. Saya hanya khawatir setelah bertahun-tahun, kalaupun masih ada energi spiritual yang tersisa, pasti sudah ditemukan dan dikumpulkan oleh para kultivator kuno sejak lama. Kemungkinan energi spiritual itu masih ada sampai sekarang mungkin sangat kecil. Jiwa Ibel berkata, jika rerundewa kuno itu seperti lembah penjara maut, dan telah dihuni oleh suatu kekuatan tertentu, memang kecil kemungkinan Kiroh sejati dapat ditemukan di sana. Namun, jika itu adalah tempat yang sangat rahasia yang belum ditemukan, dan telah terpelihara serta tersegel dengan baik hingga kini, kemungkinan menemukan Kiroh sejati sangat tinggi. Di antara rerundewa kuno yang diingat oleh lelaki tua ini, terdapat banyak tempat yang sangat rahasia, dan mungkin masih belum tereksplorasi.
Li Muran mengangguk. Jika ia ingin menemukan energi spiritual sejati, ia hanya bisa mengandalkan bimbingan jiwa ibel. Senior, kemana kita bisa pergi untuk menemukan energi spiritual sejati sekarang? Tanya Li Muran. Jika kau terbang ke selatan melewati Tongzu, kau bisa memasuki prefektur Fenzhou. Ada peninggalan kuno yang sangat rahasia di Fenzhou, dan tak banyak orang yang boleh mengetahuinya, jawab jiwa ibel. Li Muran terus terbang ke selatan seperti yang diinstruksikan. Tiba-tiba, Li Muran merasakan aura kuat muncul dari jauh di belakangnya dan secara bertahap mendekatinya. Keberadaan tubuh sejati Li Muran terkejut dan segera menahan napas, menjauh darinya, mendarat di gunung tandus di suatu tempat, dan menunggu pihak lain terbang. Inilah etiket yang harus diikuti oleh kultivator tingkat rendah saat menghadapi kultivator tingkat tinggi. Jika mereka terbang bersama kultivator tingkat tinggi, hal itu akan dianggap tidak sopan dan provokatif, serta dapat menyinggung pihak lain kapan saja. Secara umum, biksu tingkat tinggi tidak akan tertarik pada biksu tingkat rendah yang tidak dikenal. Mereka hanya akan terbang melewatinya. Setelah biksu tingkat tinggi terbang menjauh, biksu tingkat rendah dapat melanjutkan terbang. Tanpa diduga, aura kuat itu tidak terbang, tetapi terus mendekati Li Muran dan mendarat di gunung tandus ini. Sebuah bayangan hitam melintas, dan seorang lelaki tua berjubah hitam mendarat di depan Li Muran. Lelaki tua itu memancarkan aura yang sangat kuat, dan auranya tak terduga. Seorang kultivator di tahap awal tubuh sejati, hati Li Muran bergetar, dari metode kultivasinya, tampaknya dia adalah seorang kultivator dari jalur ibel. Li Muran segera melangkah maju dan membungkuk hormat junior menyapa senior. Pria tua berjubah hitam itu menatap Li Muran dan tiba-tiba berkata dengan dingin, apakah kamu datang dari negeri Beihan belum lama ini? Bagaimana dia tahu itu? Li Muran terkejut, dan ekspresinya sedikit berubah, tetapi ia segera menenangkan diri dan berkata dengan ambigu, negeri Beihan. Aku memang pernah ke negeri Beihan sebelumnya. Ini lebih dari sekadar bepergian. Statusmu di negeri Beihan mungkin tidak rendah, kata lelaki tua berjubah hitam itu dingin sambil mendengus. Li Muran terkejut lagi, tetapi tetap tenang dan berkata, senior, Anda bercanda. Saya bukan seorang kultivator teknik atribut S. Saya hanya pengunjung yang lewat di negeri Beihan. Saya tidak punya status apapun. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum penuh arti dan berkata, benarkah? Kudengar kau hampir dipilih oleh Kaisar Utara sebagai putra mahkota, Zhao Wuming, pelindung Zhao. Benarkah itu? Wajah Li Muran berubah drastis. Pria tua berjubah hitam ini jelas baru pertama kali bertemu dengannya, tetapi ia tahu betul identitasnya. Ia bahkan mengungkapkan bahwa Kaisar Utara ingin menjadikannya putra mahkota. Ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Raja-Raja Han Utara dan segelintir murid inti. Siapa Anda, senior? Maaf saya tidak bisa mengenali Anda karena penglihatan saya yang kurang baik. Li Muran bertanya dengan hati yang bergidik. Ikutlah denganku, kau akan tahu, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan dingin, sorot matanya tajam penuh ancaman. Hati Li Muran mencelos, sepertinya pihak lain mungkin mempunyai niat buruk. Ia tak rela ditangkap pihak lain seperti ini. Begitu ia jatuh ke tangan pihak lain, hidup dan matinya akan bergantung pada keputusan pihak lain. Li Muran tak berani mempercayai bahkan seorang kultivator lurus yang baik hati, apalagi guru ibel ini yang jelas-jelas berniat jahat. Li Muran terdiam sejenak dan berkata, senior adalah ahli tahap tubuh sejati. Dia pasti memiliki latar belakang yang hebat, kemungkinan besar dari sekte besar jalur ibel. Dan sungguh luar biasa bahwa senior tahu segalanya tentang negara es utara. Mungkinkah kultivator ibel yang memasang jebakan dan berniat membasmi semua pangeran dan penjaga negara Frost Utara sekaligus itu ada hubungannya denganmu? Aku ingin tahu apa alamatmu untuk Raja Hantu. Satu-satunya orang yang mengetahui rahasia negeri Beihan dan terhubung dengan sekte ibel mungkin adalah Raja Yu dan yang lainnya. Seperti yang diduga, biksu berjubah hitam itu terdiam sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar cerdik. Kau menebak asal-usulku begitu cepat. Kau telah menghancurkan takdir sekte kami dan pantas mati, tapi aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini, mengingat kau berbakat. Jika kau bekerja sama denganku, kembali ke negara Beihan, dan merebut kembali tahta, kau akan menebus jasamu dan menyelamatkan nyawamu. Selanjutnya, sekte kami akan fokus melatihmu, dan kau akan menjadi agen kami untuk mengendalikan negara Beihan. Rencana yang sangat jahat. Li Muran merasa merinding. Awalnya ia mengira pihak lain hanya ingin membasminya untuk melampiaskan amarah, tetapi ia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar memanfaatkannya untuk menyusup ke kerajaan Beihan dan merebut posisi putra mahkota. Sehingga setelah beberapa tahun, mereka dapat perlahan-lahan mencaplok dunia kultivasi kerajaan Beihan. Jika kali ini ia jatuh ke tangan pihak lain, ia pasti akan ditempatkan di bawah batasan yang sangat ketat, dan ia tidak akan bebas lagi. Sejak saat itu, ia akan menjadi boneka yang bergantung pada belas kasihan orang lain.
Limuran bergidik memikirkan hal ini. Terima kasih, senior, karena telah memberiku jalan keluar. Limuran membungkuk hormat, seolah-olah ia bersedia menerima syarat pihak lain. Biksu berjubah hitam itu mengangguk dan berkata, orang yang memahami situasi saat ini adalah pahlawan. Kau memang orang yang cerdas. Tanpa diduga, pada saat ini, sebuah jimat giok dengan cahaya bersinar tiba-tiba muncul di tangan Limuran. Limuran benar-benar melakukan mantra rumit untuk membuka segel tersebut dalam sekejap, dan menyuntikkannya ke jimat giok untuk mengaktifkannya. Biksu berjubah hitam itu tertegun. Ia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Biksu berjubah hitam itu menamparkan dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba udara hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi telapak tangan Ibel yang besar, menutupi Limuran dari segala arah. Sebelum tangan Ibel itu mengenainya, tekanan tak terlihat yang sangat kuat melilit Limuran dengan erat, membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Inilah kekuatan magis dahsyat yang ditunjukkan oleh para kultivator di tahap tubuh sejati. Bahkan serangan telapak tangan biasa pun memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun pada saat itu, jimat di dalam mangkuk itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dengan bunyi bang, yang membungkus Limuran di dalamnya. Cahaya merah muda itu membubung ke angkasa lalu menghilang di cakrawala bersama Limuran, dia juga menghilang. Anak ini benar-benar punya kemampuan yang luar biasa. Dia benar-benar bisa kabur dariku. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan heran, tapi seberapa jauh kau bisa kabur? Orang tua berjubah hitam itu menarik tangan jahatnya dan menutup matanya lagi. Kemudian, dia diam-diam mengerahkan kekuatan sihirnya dengan kedua telapak tangannya, dan cahaya ajaib perlahan-lahan muncul. Orang tua berjubah hitam itu menggosok kedua telapak tangannya, lalu cahaya ajaib itu berubah menjadi manik-manik bundar, yang dipegangnya di tangannya. Permukaan manik tembus pandang itu bersinar dengan cahaya ajaib, dan ada titik cahaya yang lebih terang berkelebat di dalam manik itu. Tidak lama kemudian, lelaki tua berjubah hitam itu berhenti melatih keahliannya dan membuka matanya. Benda itu terbang hampir 10.000 mil dalam sekejap. Sungguh jimat instan 10.000 mil berkualitas tinggi. Anak ini benar-benar bisa mengaktifkan jimat serumit itu dalam sekejap. Penguasaannya terhadap jimat sungguh mendalam, gumam tetua berjubah hitam itu. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak mungkin bisa membeli atau membuat jimat yang begitu langka dan kuat. Mungkinkah dia di bawah bimbingan seorang master? Beberapa sekte super saleh yang menentang sekte kita semuanya mampu membuat jimat seperti itu. Lelaki tua berjubah hitam itu merenung sejenak, lalu kilatan tajam terpancar di matanya saat ia berkata, apapun yang terjadi, sekarang setelah kita menemukan keberadaannya, kita tidak boleh melewatkannya. Sekalipun kita harus mengejarnya sejauh jutaan mil, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya, dan tubuhnya berubah menjadi bola energi Ibel dan menghilang. Pada saat yang sama, sebuah bayangan hitam samar membubung ke udara dan terbang ke selatan. Tak lama kemudian, bayangan hitam itu lenyap sepenuhnya. Aku tak menyangka tak lama setelah kembali ke Middle Earth, aku diincar sekte Ibel, ujar Limuran sambil mendesah panjang di perbukitan hijau bergelombang ribuan mil jauhnya. Kali ini, untungnya, dia masih mempunyai jimat yang dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, yang segera menyebar hingga ribuan mil jauhnya dan terhindar dari lelaki tua berjubah hitam itu. Aku juga tidak menyangka ini, kata jiwa Ibel. Middle Earth adalah negeri yang luas, dan kemungkinan untuk menemukannya hampir tidak mungkin. Ini sangat mencurigakan, Limuran mengerutkan kening. Mungkinkah kekuatan besar di balik sekte Futu adalah sekte Ibel yang sama persis dengan yang berniat menyerang negara Beihan? Jiwa Ibel berkata, ya, itu mungkin saja. Karena sekte Ibel itu berencana menyerang negara Beihan, mereka pasti telah memperluas wilayah pengaruhnya ke Yanzhou, yang paling dekat dengan negara Beihan. Sekte Futu adalah sekte Ibel di Yanzhou, jadi wajar saja jika mereka diam-diam dikendalikan olehnya. Mungkin sekte Ibel lain di Yanzhou juga diam-diam didukung oleh sekte Ibel besar itu. Limuran mengangguk, dan dia juga menebaknya. Untuk berjaga-jaga, Limuran mengubah arah dan terbang ke tenggara. Setengah hari kemudian, ketika Limuran terbang di atas danau tak berujung, dia tiba-tiba merasakan aura kuat mendekatinya dari belakang. Apa yang terjadi? Dia benar-benar mengejarku lagi. Limuran terkejut. Dia segera mengaktifkan energi Ibel sejati dalam tubuhnya, lalu menggunakan citra Dharma malam gelap, dan pada saat yang sama mengeluarkan pedang pemburu dan perebut jiwa dan memegangnya di tangannya. Citra Dharma malam gelap berubah menjadi cahaya hitam samar yang menyelimuti tubuh Limuran. Pedang pemburu dan penjamret jiwa di tangannya juga memancarkan lapisan cahaya hitam, menyatu dengan cahaya citra Dharma malam gelap. Di bawah pengaruh dua kekuatan magis yang tersembunyi, napas Limuran terhalang dan sosoknya perlahan menghilang di udara. Meski saat itu siang hari, dengan bantuan energi Ibel yang sesungguhnya, Limuran masih dapat melakukan metode penyembunyian yang cukup baik, dan dapat menahan napasnya sebisa mungkin agar tidak terdeteksi.
Meskipun efek penyembunyian di siang hari jauh lebih buruk daripada di malam hari, tetapi karena kita begitu jauh, aku yakin akan sulit bagi lelaki tua berjubah hitam itu untuk mendeteksi kita, pikir Li Muran dalam hati. Dia menggunakan seni penyembunyian dan menahan napasnya, dan dia tidak lagi berani terbang dengan kecepatan penuh jadi dia mengubah arah dan terbang perlahan ke samping. Tanpa diduga, aura kuat di belakangnya hanya berhenti sesaat sebelum terus mengejarnya. Aneh, Li Muran mengerutkan kening, bagaimana dia bisa melihat jejakku secepat itu? Kecepatan terbang seorang kultivator di tahap tubuh sejati begitu cepat sehingga sesaat kemudian, bayangan hitam terbang dari kejauhan dan mendarat di depan Li Muran. Karena lawan sudah dekat, metode penyembunyian itu tidak berguna. Li Muran hanya menarik kembali metode penyembunyiannya. Cara apa yang kau gunakan untuk mengejarku secepat itu? Dan kemampuan bersembunyiku hampir tak berguna di hadapanmu, tanya Li Muran sambil tersenyum kecut. Aku punya caraku sendiri, kata lelaki tua berjubah hitam itu sambil menyeringai puas, bahkan jika kau menggunakan jimat mil instan lagi, aku masih bisa melacak keberadaanmu. Li Muran menggelengkan kepalanya diam-diam. Menghadapi musuh yang menakutkan ini di tahap awal tubuh aslinya, ia tidak lagi memiliki jimat 1000 mil instan untuk menyelamatkan hidupnya. Saat ini, kita hanya bisa berjuang sampai mati. Jika kita jatuh ke tangan musuh, aku khawatir kita akan berada dalam bahaya kematian, kata Li Muran dalam hatinya. Pria berjubah hitam itu melirik Li Muran dengan dingin dan berkata, kesabaranku terbatas. Jika kau masih menolak untuk menyerah, jangan salahkan aku karena menggunakan cara-cara yang kuat. Jika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena menindas yang lemah. Li Muran tetap diam, namun membuka mulutnya dan memanggil Magic Star Dart, sambil memegangnya di tangannya. Tindakan ini adalah jawaban diam Li Muran. Pria tua berjubah hitam itu tampak muram. Li Muran jelas menolak permintaannya. Anakmu benar-benar punya keahlian. Saat memurnikan panah bintang ibel ini, kau menggunakan banyak racun untuk menempanya. Kultivator fase Dharma biasa akan langsung mati jika menyentuhnya. Tapi kau bisa menjadikannya senjata ajaibmu sendiri dan menelannya ke dalam tubuhmu untuk dimurnikan, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan sedikit terkejut. Silakan, kata lelaki tua berjubah hitam itu lagi, aku ingin melihat kekuatan sihir apa yang kau miliki yang benar-benar dapat membasmi para pembasmi yang kukirim dan menggagalkan semua rencanaku yang telah kususun dengan matang. Para pembudidaya ibel di makam kekaisaran memang dikirim oleh orang ini, hati Li Muran tergerak. Pihak lain tampaknya sangat akrab dengan Magic Star Dart, jadi Li Muran tidak langsung menggunakan harta ini. Li Muran meraih lengannya dan segera lebih dari 10 jimat giok yang memancarkan udara sangat dingin dikorbankan. Li Muran mengulurkan jari-jarinya dan menjentikkannya, melakukan teknik pembukaan segel yang rumit dengan teknik yang sangat terampil, mengaktifkan jimat giok satu persatu. Dalam sekejap, jimat giok itu langsung berubah menjadi kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya dan meledak, membentuk potongan-potongan cahaya yang sangat dingin yang menyelimuti lelaki tua berjubah hitam itu. Dalam sekejap, lebih dari 10 lapis penghalang es muncul di sekitar lelaki tua itu. Sungguh terampil menggunakan jimat, puji lelaki tua berjubah hitam itu diam-diam. Mungkinkah semua jimat ini dibuat olehnya sendiri? Keahliannya dalam membuat jimat memang sangat tinggi. Masing-masing dari lebih dari 10 lapisan penghalang es ini mengandung kekuatan bawaan dingin ekstrim, yang sangat luar biasa bahkan kultivator Dharmakaya yang paling maju pun akan terperangkap olehnya untuk waktu yang lama. Lelaki tua berjubah hitam itu tak mempedulikannya. Ia melirik lapisan-lapisan penghalang es di sekelilingnya, lalu mengangkat tangannya dan menamparnya. Energi ibel abu-abu hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari telapak tangannya dan mengembun menjadi telapak tangan ibel besar di udara. Telapak tangan ibel menghantam penghalang es dengan keras. Dengan suara bang yang keras, penghalang es itu hancur berkeping-keping seperti es tipis dan menghilang menjadi udara dingin berwarna putih. Li Muran terkejut. Lawan itu mampu menghancurkan lapisan es hanya dengan telapak tangan, menunjukkan betapa kuatnya penghalang itu. Namun, penghalang es yang menjebak lelaki tua itu memiliki lebih dari 10 lapisan. Setelah tangan ajaib itu menembus satu lapisan penghalang, sebagian besar kekuatannya terkuras. Tangan ajaib itu hanya mengguncang lapisan penghalang es kedua dan gagal menembusnya. Pria tua berjubah hitam itu juga sedikit terkejut. Ia diam-diam mengerahkan energi sejatinya, perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu menepuk telapak tangan lainnya. Dalam serangan telapak tangan ini, bayangan cahaya jahat terbang keluar, samar-samar menyerupai bentuk kalajengking jahat, dan aura yang dikandungnya jauh melampaui serangan telapak tangan sebelumnya. Kekuatan tubuh sejati. Hati Li Muran bergetar. Sekilas, ia menyadari bahwa pihak lain telah menggunakan kekuatan tubuh sejati di telapak tangan ini. Bang! Bayangan telapak tangan menghantam penghalang es dengan keras, dan lebih dari 10 lapisan penghalang es hancur total dalam satu hantaman, berhamburan menjadi kepulan udara putih. Udara dingin ini menyebar ke segala arah,
dan di bawah pengaruh kekuatan es, seketika membekukan permukaan danau hingga puluhan mil di sekitarnya menjadi es tebal. Wajah Limuran menjadi gelap. Pihak lain memang eksistensi tahap tubuh sejati. Meskipun ia baru berada di tahap awal kultivasi, ia telah menembus lebih dari 10 lapisan penghalang es hanya dalam 1 atau 2 tarikan napas. Kekuatan seorang kultivator fase Dharma memang jauh berbeda dengan kultivator tubuh sejati. Jika seorang kultivator yang telah mencapai kesempurnaan agung tahap akhir fase Dharma ingin menembus selusin lapisan penghalang es ini, meskipun mungkin, pasti akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Trik apa lagi yang kau punya? Tunjukkan secepatnya. Pria tua berjubah hitam itu mencibir dan berkata, aku ingin kau tahu betapa bodohnya menyerang seorang kultivator di tahap tubuh sejati. Limuran mengibaskan lengan bajunya, dan sebuah senjata sihir tingkat 6 berbentuk manik bundar terbang keluar. Itu adalah manik 5 elemen jimat. Limuran menjentikkan 10 jarinya, dan mantra rumit berubah menjadi sinar cahaya spiritual yang masuk ke dalam manik 5 elemen. Sinar api segera terbang keluar dari manik 5 elemen, lalu meledak, berubah menjadi meteor api yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, meteor api yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Sejumlah besar jimat atribut api tingkat tinggi yang tersegel dalam manik 5 elemen semuanya aktif. Orang tua berjubah hitam itu melirik bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya di atas kepalanya, bibirnya sedikit melengkung ke atas, dan dia tetap tidak tergerak. Ya, mungkin hanya segelintir kultivator Dharmakaya yang bisa menyegel begitu banyak mantra ampuh dalam jimat tingkat 6, kata lelaki tua berjubah hitam itu. Limuran mengabaikan kata-kata lawan bicaranya. Ia merapal mantra sekuat tenaga, dan sejumlah besar mantra disuntikkan ke dalam mutiara 5 elemen. Pada saat ini, meteor-meteor api di langit berjadewa bersamaan dan menyerang lelaki tua berjubah hitam itu dengan keras. Suara ledakan dahsyat terus terdengar, api membumbung tinggi ke angkasa, dan dalam sekejap pemandangan berubah menjadi seperti api penyucian. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu hanya melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dan lapisan cahaya magis yang tebal muncul di tubuhnya. Dalam cahaya magis itu, ada bayangan samar seekor kalajengking magis yang berkelebat. Tidak peduli berapa banyak meteor api yang menghantam lapisan perisai cahaya ajaib ini, mereka tidak dapat menghancurkannya. Setelah serangan dahsyat itu, lelaki tua itu berdiri kokoh di lautan api tanpa terluka sedikitpun. Kemudian, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba muncul angin hitam, menyapu lautan api di sekitarnya. Api itu pun langsung padam dan lenyap. Permukaan danau yang awalnya beku, seketika mencair akibat hantaman meteor yang menyala-nyala itu. Sejumlah besar uap air menguap dari udara tipis, menyebabkan permukaan danau turun drastis. Kalaulah seorang kultivator biasa di tahap akhir Dharmakaya, ia akan terhempas hingga tewas oleh serangan dahsyat ini, tetapi lelaki tua berjubah hitam ini yang berada di tahap awal tubuh aslinya mampu mengatasinya dengan aman hanya dengan selapis cahaya Dharmakaya. Ekspresi Limuran semakin serius. Jelas bahwa ini adalah lawan terkuat yang pernah ia hadapi sejak memasuki dunia kultivasi abadi. Limuran melambaikan lengan bajunya lagi, dan dalam kilatan cahaya merah, segerombolan serangga terbang keluar. Itu adalah Gu Api Langit. Pada saat yang sama, Thunder Peng, Howling Moon Demon Wolf, dan Bloodthirsty Demon Spider terbang keluar dari Yulinglong di pinggangnya satu demi satu dan melayang di udara di dekatnya. Bahkan roh jimat atribut es tingkat tinggi pun berubah wujud menjadi manusia dengan kilatan cahaya dingin dan muncul di hadapan Limuran. Ia mengangkat busur duri es di tangannya dan mengarahkannya ke lelaki tua berjubah hitam itu. Adapun Limuran sendiri, dia telah sepenuhnya mengaktifkan energi Ibel sejati dan memegang Demon Star Dart di tangannya. Ia menggunakan berbagai cara sekaligus, dan semua binatang ajaib dan burung spiritual pun muncul. Jelaslah bahwa Limuran akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Pria tua berjubah hitam itu melirik Thunder Peng, serigala Ibel bulan melolong, dan makhluk spiritual lainnya, lalu langsung terkejut. Wajahnya sedikit berubah dan ia berkata, anak baik, kau benar-benar punya banyak trik. Thunder Peng, serigala Ibel, dan bahkan laba-laba darah ini, beberapa di antaranya sangat berbakat, atau mereka adalah spesies purba dan eksotis. Mereka bukan monster biasa. Kau adalah seorang kultivator di tahap fase Dharma, dan kau benar-benar bisa mendapatkan begitu banyak hewan peliharaan spiritual yang kuat. Setelah serigala Ibel bulan melolong terbang, ia segera melolong panjang ke arah langit. Di tengah-tengah lolongan itu, langit di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap, seperti malam, dan bulan purnama yang terang benderang menggantung di atas kepala serigala bulan melolong, memancarkan cahaya bulan keperakan yang dingin. Kekuatan sihir macam apa ini? Pria tua berjubah hitam itu terkejut. Meskipun sangat berpengetahuan, ia tidak dapat mengenali asal-muasal jurus ini. Bulan yang terang di atas kepala serigala Ibel bulan melolong jelas mengandung hakikat sejati langit dan bumi yang amat kuat, yang bahkan lelaki tua berjubah hitam itu merasa agak tak percaya.
Aneh sekali seekor serigala ibel yang kultivasinya hanya tingkat 8 bisa menggunakan metode sekuat itu, pikir lelaki tua berjubah hitam itu dalam hati. Inilah kekuatan magis yang diperlihatkan oleh Howling Moon Wolf setelah tubuh ibel gerhananya mencapai tahap perkembangan kecil murka gerhana. Tubuh ibel bulan gerhana, dipadukan dengan cahaya amarah bawaan serigala ibel bulan melolong, bila terstimulasi sepenuhnya, serigala ibel bulan melolong dapat memurnikan dan menyerap saripati bulan, mengubahnya menjadi bulan terang, dan mengorbankannya di udara. Bulan yang terang benderang itu kemudian bersinar dengan sinar cahaya setebal sekitar 1 kaki, yang terus-menerus menyinari lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya, dan segumpal roh jahat berwarna abu-abu hitam pun lenyap dari tempat asalnya, sedangkan tubuh aslinya berubah menjadi bayangan hitam dan melesat menjauh hingga lebih dari 10 kaki jauhnya. Ini bukanlah suatu jenis kemampuan teleportasi, tetapi kecepatan menghindarnya begitu cepat hingga hampir sama dengan teknik teleportasi. Tanpa diduga, cahaya bulan menembus roh jahat dan terus menyerang lelaki tua berjubah hitam itu. Cahaya bulan ini ternyata punya kemampuan untuk melacakku. Aku tak bisa menghindarinya. Pria tua berjubah hitam itu terkejut dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Wosh aliran energi ibel murni melonjak keluar dari telapak tangan lelaki tua itu dan segera berkumpul menjadi perisai energi ibel tebal, menghadap ke arah cahaya bulan. Cahaya bulan menyinari perisai sihir satu demi satu. Dengan suara puf-puf-puf, sejumlah besar energi sihir pun hancur. Dalam sekejap, perisai sihir di depan lelaki tua berjubah hitam itu menjadi sangat tipis dan goyah. Orang tua berjubah hitam itu buru-buru mendesak kekuatan sihirnya lagi, dan lebih banyak energi ibel melonjak keluar, dan perisai ibel itu tiba-tiba menjadi luar biasa tebal. Cahaya bulan masih bersinar, namun setiap kali sinarnya muncul, kilauan bulan yang terang itu pun memudar. Pada saat yang sama, Lei Peng juga mengembangkan sayapnya, dan sejumlah besar busur perak keluar dari sayapnya, membentuk sekelompok bola petir perak berukuran beberapa kaki, yang menyerang pria tua berjubah hitam itu dengan rapat. Dengan suara kresek, bola-bola petir ini semua terblokir oleh perisai ajaib di depan telapak tangan lelaki tua itu. Tiba-tiba, busur listrik memercik dan energi sihir melonjak. Lelaki tua berjubah hitam itu tampaknya tertarik menguji kekuatan magis kedua burung dan monster spiritual ini. Ia hanya menggunakan perisai energi sihir untuk melawan dan tidak langsung melancarkan serangan balik. Limuran tidak berani memberi lawan kesempatan untuk membalas dengan mudah. Sementara Xiao Lei dan Xiao Bai menunjukkan kekuatan magis mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga, ia juga memanggil lebih dari 100 hantu gu. Serangga hantu ini adalah serangga kelahirannya. Mereka menyerap napas limuran siang dan malam dan dengan mudah berubah menjadi wujud limuran. Tiba-tiba, lebih dari 100 sosok limuran muncul di sekelilingnya. Orang tua berjubah hitam itu terkejut lagi saat melihat ini, tetapi dia menyipitkan matanya dan menyapu pikirannya, dan melihat di mana tubuh asli limuran berada. Kekuatan magis ilusi semacam ini tidak cukup untuk menyembunyikan kebenaran dari tubuh nyata. Lebih dari 100 limuran bertepuk tangan pada saat yang sama, dan cahaya murni yang tersebar bersinar keluar bahkan limuran sendiri mengerahkan kekuatan jati dirinya dengan seluruh kekuatannya dan bergabung ke dalam cahaya yang tersebar. Lebih dari 100 cahaya yang tersebar lemah, dan cahaya yang tersebar sangat kuat dengan lapisan lingkaran cahaya, bersinar ke arah lelaki tua berjubah hitam. Kemanapun sinar cahaya ini lewat, semua kekuatan magis menghilang menjadi energi paling biasa di langit dan bumi. Perisai energi ibel yang dikeluarkan lelaki tua berjubah hitam itu langsung menguap menjadi energi tak kasat mata dari langit dan bumi di bawah cahaya yang menghilang, dan perisai energi ibel itu langsung menjadi setipis kertas. Pada saat ini, Lei Peng tiba-tiba membuka mulutnya dan busur petir berwarna ungu keemasan setebal lengannya melesat keluar dengan suara berderak, mengenai lelaki tua berjubah hitam itu. Perisai ibel yang sudah sangat tipis itu hancur total oleh busur petir berwarna ungu emas. Lelaki tua berjubah hitam itu ketakutan. Begitu ia memikirkannya, lapisan bayangan kalajengking muncul di permukaan tubuhnya. Itu adalah kekuatan tubuh aslinya yang ia kembangkan. Boom! Busur petir ungu keemasan dan beberapa mantra cahaya bulan menghantam hantu kalajengking di tubuh lelaki tua berjubah hitam itu satu demi satu, menyebabkan hantu kalajengking itu bergetar hebat. Bahkan lelaki tua berjubah hitam itu sendiri pun berubah ekspresi. Apakah ini guntur dewa penekan ibel yang legendaris? Seru lelaki tua berjubah hitam itu dengan mata terbelalak. Ia menyadari bahwa kekuatan yang terkandung dalam cahaya bulan itu terbatas, dan itu bukanlah ancaman bagi tubuh aslinya. Namun, busur petir ungu emas itu sangat membatasi kekuatan sihirnya, dan bahkan kekuatan tubuh aslinya yang telah ia panggil pun hampir hancur oleh hantaman itu. Mungkin hanya petir ilahi penekan ibel yang legendaris, yang konon paling ampuh melawan energi ibel, yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Terlebih lagi, busur petir ini berwarna ungu keemasan, persis seperti petir ilahi penekan ibel yang legendaris. Jadi,
Kau mendapatkan bantuan dari petir ilahi penekan ibel. Pantas saja kau berhasil membasmi para pembasmi yang kukirim. Pria tua berjubah hitam itu terkejut, tetapi juga menunjukkan ekspresi tersadar. Para pembasmi yang memasuki mausolem kekaisaran semuanya telah menggunakan teknik rahasia pembakar jiwa sebelumnya, membuat mereka cukup tangguh dan praktis tak tertandingi di alam Dharma. Namun, mereka dibasmi oleh Li Muran. Sebelumnya, tetua berjubah hitam itu sangat bingung dengan hal ini, tetapi sekarang, setelah menyaksikan berbagai metode yang digunakan Li Muran, kecurigaannya akhirnya terjawab. Untungnya, kultivasi Lei Peng terbatas, dan kekuatan guntur penekan ibel yang dimilikinya pasti tidak seberapa. Kalau tidak, aku pun akan berada dalam bahaya, pikir lelaki tua berjubah hitam itu dalam hati. Setelah serangan dahsyat, bulan terang yang dikorbankan oleh serigala ibel bulan melolong meredup, dan Lei Peng juga menggunakan semua guntur penekan ibel yang telah disempurnakannya. Serangga-serangga hantu itu dan Li Muran sendiri juga mengorbankan cahaya yang tersebar. Di bawah pengepungan gabungan seperti itu, lelaki tua berjubah hitam itu terpaksa terus mengorbankan esensi sejati dan kekuatan sihirnya untuk mempertahankan kekuatan tubuh aslinya. Selain menghabiskan esensi sejati dan kekuatan sihirnya, lelaki tua itu sendiri tidak terluka sama sekali. Li Muran mengerutkan kening. Kekuatan eksistensi tahap tubuh sejati memang luar biasa. Dengan serangan sekuat itu, 3 atau 5 kultivator Dharmakaya tingkat akhir kesempurnaan agung mungkin akan mati satu persatu. Namun, lelaki tua berjubah hitam di tahap tubuh sejati awal ini selamat. Li Muran melambaikan tangannya dan membawa serigala ibel bulan melolong dan Lei Peng kembali ke Yu Linglong satu persatu. Kekuatan sihir Gu hantu itu terbatas dan tidak lagi berguna saat ini, jadi mereka semua kembali ke lengan baju Li Muran sendiri. Anak baik, kau memang punya keterampilan yang luar biasa. Pantas saja kau begitu dihormati oleh Kaisar Utara. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum, alih-alih marah. Aku juga punya hati yang sedikit mencintai bakat. Selama kau menerima lamaranku dan melayaniku dengan setia di masa depan, aku bisa mengampuni nyawamu dan diam-diam mendukungmu untuk menjadi Kaisar Utara berikutnya. Ini juga kesempatan langka untukmu. Jika aku ingin menjadi Kaisar Utara, mengapa aku harus meninggalkan negeri dingin utara? Jawab Li Muran dingin, lalu menunjuk, dan para gu api langit itu meraung dan menyemburkan api besar, berkumpul menjadi lautan api, lalu berguling ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Lelaki tua berjubah hitam itu menatap lautan api dengan saksama dan menyadari bahwa kekuatan api yang terkandung di dalamnya sungguh murni dan luar biasa. Ia tak berani gegabah dan langsung menepukkan telapak tangannya. Semburan api merah tua menyembur dari telapak tangannya. Itu adalah sejenis api ajaib. Lautan api yang diciptakan oleh api ibel dan gu api langit terjalin, memancarkan suara gemuruh seperti ombak raksasa. Energi ibel dan api yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan pada saat yang sama, angin kencang yang membakar dan tak terlihat bertiup ke segala arah. Di bawah pengaruh angin kencang, pusaran air dengan diameter lebih dari 100 kaki dan kedalaman lebih dari 10 kaki tercipta di danau tempat kedua pria itu berada. Lelaki tua berjubah hitam itu diam-diam terkejut. Ia berencana menggunakan kekuatan api ibel untuk membuat lawannya menderita, tetapi ia hanya mampu melawan serangga beracun lawannya dengan kekuatan yang setara. Meskipun ia aman dan sehat di bawah serangan bertubi-tubi Li Muran, ia juga menghabiskan banyak mana murni. Untuk makhluk tahap tubuh sejati, akan butuh waktu cukup lama untuk pulih secara bertahap. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu menggelap, dan ia berkata dengan marah, "Wah, aku sudah kehilangan kesabaran. Kalau kau tidak menyerah, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian." Li Muran tetap tak tergerak. Atas perintahnya, laba-laba ibel yang haus darah itu membuka mulutnya dan menyemburkan jaring raksasa, yang terbang keluar dan menutupi kepala lelaki tua berjubah hitam itu. Lelaki tua berjubah hitam itu murka. Ia membuka mulutnya dan kilatan cahaya hitam muncul, berubah menjadi pisau ajaib dan menebas jaring laba-laba. Pedang ajaib itu mengembang tertiup angin, dan lapisan cahaya ajaib yang tebal mengalir di bilahnya. Saat pedang itu menebas, suara angin dan guntur terdengar samar-samar. Pedang ajaib tingkat 7, hati Li Muran bergetar. Pria tua berjubah hitam itu akhirnya mengorbankan senjata ajaib penyelamat hidupnya, yaitu pedang ajaib tingkat 7. Pisau ajaib itu berubah menjadi raksasa setinggi beberapa kaki, dan menebas di udara. Cahaya pisau hitam membelah langit dan sekaligus membelah jaring laba-laba menjadi 2 bagian. Li Muran terkejut. Meskipun keduanya merupakan senjata sihir tingkat 7, pisau ajaib yang digunakan lelaki tua berjubah hitam di tahap awal tubuh sejati jauh lebih kuat daripada pedang es tingkat 7 yang digunakan Muli. Pisau itu juga jauh lebih kuat daripada panah bintang ajaib yang ia gunakan. Ternyata senjata sihir tingkat 7 hanya dapat benar-benar melepaskan kekuatannya jika berada dalam tahap tubuh sejati, pikir Li Muran dalam hati. Jaring laba-laba yang dimuntahkan oleh laba-laba ibel haus darah ini sangat kuat dan memiliki efek mengikat serta menyegel yang kuat pada para biksu di dalamnya.
Namun, jaring itu dibelah oleh lelaki tua berjubah hitam dengan pisau, dan tidak ada ancaman sama sekali. Limuran mengerutkan kening. Meskipun ia punya banyak trik, setelah menggunakannya satu persatu, ia tetap tidak bisa mengancam lelaki tua berjubah hitam itu. Saat ini, ia hampir putus asa. Jika dia jatuh ke tangan pihak lain, bahkan jika dia tidak mati, dia akan dikendalikan oleh Sekte Ibel sejak saat itu dan hampir tidak akan bebas. Ini adalah hasil yang sama sekali tidak ingin dilihat Limuran. Pada titik ini adalah satu-satunya jalan, kata Limuran pada dirinya sendiri, lalu menepuk pelan sepotong batu giok di pinggangnya. Diiringi suara gemuruh bagaikan guntur, sesosok tubuh berwarna emas gelap menyambar dan mendarat di hadapan Limuran, berubah menjadi seekor binatang raksasa sebesar bukit. Binatang ini bertubuh harimau dan berkepala lembu, bertanduk tunggal dan bersayap ganda, tubuhnya ditutupi sisik emas gelap yang lebat. Matanya tajam dan memancarkan aura pembasmi yang sangat mengerikan. Pria tua berjubah hitam itu tertegun sejenak, lalu berseru, binatang suci Qionqi. Kupikir binatang ini sudah lama dibawa pergi oleh para dewa kuno dan naik ke surga. Tak kusangka masih ada satu pun yang tersisa di dunia ini. Siapa sebenarnya kau? Tanya lelaki tua berjubah hitam itu dengan nada berubah. Karena kau mampu menaklukkan Qionqi, kau pasti bukan seorang kultivator fase Dharma biasa. Mungkinkah kau keturunan dari seorang tokoh besar? Ketika lelaki tua berjubah hitam melihat Qionqi muncul, dia segera mundur ratusan kaki. Menurut rumor, Qionqi adalah binatang dewa yang sangat kuat. Meskipun kekuatannya telah sangat berkurang di alam bawah karena terkekang oleh hukum antarmuka, ia tetap bukan eksistensi yang dapat ditandingi oleh seorang kultivator tubuh sejati biasa. Pria tua berjubah hitam itu baru berada di tahap tubuh sejati awal, jadi wajar saja jika ia bukan tandingan Qionqi. Namun lelaki tua berjubah hitam itu tidak langsung melarikan diri. Dia melirik Qionqi dan tiba-tiba tersenyum tipis. Pantas saja, Qionqi ini tampaknya terikat oleh kekuatan penyegel yang sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mau tunduk pada belas kasihan seorang kultivator fase Dharma sepertimu? Bagaimana kalau begini, kata lelaki tua berjubah hitam itu kepada Limuran sambil tersenyum, matanya berputar. Aku berubah pikiran, asal kau menyerahkan Qionqi ini, aku akan melepaskanmu, dan semua dendam antara kau dan sekte kita akan dihapuskan. Limuran tetap bergeming. Pria tua berjubah hitam itu terus membujuknya, kekuatan segel pada Qionqi ini luar biasa. Bahkan dengan kemampuanmu, kau tak mampu membuka segel suci itu. Mengapa tidak serahkan saja padaku? Limuran tidak menjawab, tetapi terus mendesak Qionqi melalui ordo Qionqi yang dimurnikan dalam tubuhnya. Namun, Qionqi malas dan tampak enggan mematuhi perintah Limuran. Ia menatap Limuran dengan tatapan jijik. Melihat Limuran tidak menjawab, lelaki tua berjubah hitam itu menjadi geram. Tiba-tiba, ia mengulurkan jarinya dan menjentikannya. Pisau ajaib tingkat 7 itu berubah menjadi cahaya hitam dan menebas ke arah Limuran. Limuran telah bersiap dan mengaktifkan citra Dharma malam gelap sebelumnya. Pada saat ini, pikirannya bergerak, dan citra Dharma malam gelap membentangkan sayapnya. Cahaya hitam menyelimuti tubuhnya, lalu menghilang dari tempatnya. Namun pada saat itu, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba bertepuk tangan, dan bayangan kalajengking terbang keluar dari telapak tangannya, yang merupakan tubuh aslinya yang telah diolahnya selama bertahun-tahun. Setelah tubuh asli kalajengking itu terbang keluar, ia meledak dengan keras, membentuk lingkaran perisai cahaya ajaib besar yang panjangnya ratusan kaki. Meskipun lapisan perisai cahaya ini hanya bertahan sesaat sebelum hancur, dalam sekejap ia menyegel dan memenjarakan apapun di dalam perisai. Pada saat ini, Limuran tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya menegang, dan ia terhuyung keluar dari tempat kejadian, tetapi anehnya ia masih terpaku di tempat. Pisau ajaib tingkat 7 yang sebelumnya dipanggil oleh lelaki tua berjubah hitam itu sudah menebasnya. Bang! Tubuh Limuran tiba-tiba berubah menjadi bola kabut darah dan meledak dengan sendirinya. Pedang sihir tingkat 7 masih mengenai udara. Saat berikutnya, Limuran muncul lagi di tempat semula, tetapi terhindar dari pukulan mematikan. Hei! Cara mencegah bencana ini cukup cerdik. Sepertinya ini ramuan langka yang bisa mencegah bencana, gumam lelaki tua berjubah hitam itu terkejut. Kekuatan magis Limuran yang dapat menyambar di kegelapan malam sangatlah misterius dan sangat berguna, namun, lelaki tua berjubah hitam itu adalah seorang kultivator tahap awal tubuh sejati. Dengan kekuatan tubuh sejatinya, ia mampu membentuk penghalang magis dan langsung menghentikan kekuatan magis teleportasi semacam ini. Limuran terkejut dan hampir mati di bawah pedang sihir tingkat 7. Untungnya, ia telah memurnikan pil spiritual tingkat 3 dan menelannya untuk memurnikannya. Dengan bantuan pil ini, ia dapat melakukan metode transformasi bencana 3 kali untuk mengatasi bencana semacam ini. Kalau dia tidak mempunyai cara untuk menangkal bencana itu,
dia mungkin harus menggunakan Magic Star Dart dan teknik pemurnian tubuh yang kuat untuk menahan serangan lawan secara langsung, tetapi dia sama sekali tidak yakin apakah dia bisa menangkisnya. Melihat Limuran dalam bahaya, Qiongqi meraung dan tiba-tiba membentangkan sayap emas gelap yang menempel di tubuhnya. Setelah dibuka, ditemukan bahwa sayap Qiongqi panjangnya 100 kaki. Sayap ini bukan sayap bulu, melainkan sayap daging yang mirip dengan sayap kelelawar, dan permukaannya dilapisi sisik halus berwarna emas gelap. Qiongqi melesat ke udara dan menyerbu ke arah lelaki tua berjubah hitam itu sambil meraung. Lelaki tua berjubah hitam itu terkejut dan tak berani menghadapinya secara langsung. Ia malah dengan cepat berubah menjadi bayangan hitam dan menghindar ke samping sejauh puluhan kaki. Angin kencang yang disapu oleh sayap Qiongqi menghantam permukaan danau di bawah lelaki tua berjubah hitam itu, dan langsung membuat dua lorong sedalam puluhan kaki di dalam danau. Haha, itu saja. Pria tua berjubah hitam itu merasa lega ketika melihatnya dan tertawa terbahak-bahak. Namun sebelum ia berhenti tertawa, serangkaian ombak besar muncul di danau, mencapai ketinggian 1000 kaki. Ombak besar ini tepat berada di bawah lelaki tua berjubah hitam, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh menakjubkan. Lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti tertawa dan wajahnya berubah drastis. Ia berusaha sekuat tenaga menghindar ke samping, tetapi ombak besar itu begitu lebar sehingga ia masih sedikit terpengaruh olehnya. Cahaya sihir pelindung lelaki tua berjubah hitam itu segera hancur oleh ombak besar, dan tubuh lelaki tua berjubah hitam itu juga tertiup tinggi ke langit oleh ombak besar. Segel Qiongqi akhirnya terbuka. Suara riang jiwa Ibel terdengar dari benak Limuran. Sebelumnya, ia mengajari Limuran cara menggunakan harta karun es untuk membantu Qiongqi membuka segel, tetapi ia tidak tahu seberapa efektifnya. Hari ini, melihat Qiongqi menunjukkan kekuatan magis yang begitu dahsyat, menunjukkan bahwa kekuatan segel tersebut telah dipatahkan. Meskipun segel binatang suci ini tidak dapat dibuka sepenuhnya, selama kita terus membantunya dengan berbagai harta karun alam, kita dapat membantunya melepaskan diri dari segel secara perlahan dan memulihkan kekuatannya secara bertahap. Jiwa Ibel melanjutkan. Orang tua berjubah hitam itu mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya, dan cahaya sihir di tubuhnya bersinar, dan dia akhirnya menstabilkan tubuhnya di udara. Namun, di bawah hantaman ombak besar, sebuah kekuatan dahsyat mengguncang an-an dalamnya. Ia merasakan darah dan energi di tubuhnya melonjak, bahkan energi sejati yang sangat murni di dalam dantiannya pun terguncang hingga menjadi kacau oleh kekuatan dahsyat itu. Pukulan ini ternyata menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu menderita luka dalam yang serius. Akan tetapi, semua serangan kuat yang dilancarkan Limuran sebelumnya tidak mampu menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu menderita luka apapun. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu berubah drastis. Selama Qiongqi ini masih memiliki sedikit kekuatan, dia, seorang kultivator di tahap awal tubuh aslinya, tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Pada saat ini, Qiongqi tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung, dan tiba-tiba terdengar guntur teredam yang mengguncang langit dan bumi. Suara itu datang ke arah lelaki tua berjubah hitam itu, membentuk gelombang kejut tak kasat mata yang benar-benar mengguncang dan mendistorsi kekosongan di sekitarnya, membentuk lingkaran gelombang suara seperti gelombang yang terlihat oleh mata terbuka. Gelombang suara bergulung ke arah lelaki tua berjubah hitam dengan kecepatan yang luar biasa. Lelaki tua berjubah hitam itu sangat terkejut dan berteriak dengan liar. Energi Ibel di tubuhnya melonjak, dan hantu kalajengking yang tampak hidup muncul, melindungi seluruh tubuhnya. Itu adalah kekuatan tubuh aslinya yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. Namun, di bawah pengaruh gelombang suara, bayangan kalajengking itu dengan cepat hancur seperti kertas. Setelah gelombang suara itu, cahaya jahat dan energi jahat di tubuh lelaki tua berjubah hitam itu lenyap sepenuhnya, dan dia bahkan membuka mulutnya dan meludahkan seteguk besar darah. Limuran, yang berdiri di sana, hanya terpengaruh oleh sejumlah kecil gelombang suara tak kasat mata, tetapi ia masih pusing dan mengantuk. Namun, ketika Limuran melihat lelaki tua berjubah hitam itu terluka parah, ia langsung terhibur. Ia secara alami mempraktikkan teknik Taiksu Sutra, memfokuskan pikiran dan jiwanya, dan seketika terbangun dari rasa kantuknya. Kesempatan telah tiba. Limuran segera memanggil energi Ibel sejati, dan sosok Dharma Malam Gelap pun muncul di tubuhnya. Citra Dharma Malam Gelap mengepakkan sayapnya, dan Limuran menghilang dari tempatnya. Sesaat kemudian, ia mendekati lelaki tua berjubah hitam itu dari jarak puluhan kaki. Pada saat yang sama, Limuran menyuntikkan semua energi Ibel sejati ke dalam panah bintang ajaib di tangannya, dan melemparkannya sekuat tenaga. Seberkas cahaya hitam menyambar dan mengenai lelaki tua berjubah hitam itu, namun seketika lenyap tanpa jejak. Kecepatan Demon Star Dart begitu cepat hingga tiba-tiba muncul di depan lelaki tua berjubah hitam itu hampir pada saat ia meninggalkan tangan Limuran. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu tidak lagi memiliki kekuatan tubuh aslinya untuk melindunginya. Dengan daging dan darahnya,
bagaimana ia bisa menahan serangan senjata sihir tingkat 7, panah bintang ibel. Terdengar suara bang yang keras. Panah bintang ibel gagal mengenai lelaki tua berjubah hitam itu, tetapi diblok oleh senjata ajaib penyelamat nyawa lelaki tua itu, pedang ajaib tingkat 7, dan terpental beberapa kaki jauhnya. Sayang sekali, desah jiwa ibel dalam hati. Pria tua berjubah hitam ini memang berada di tahap tubuh sejati. Hanya dengan satu pikiran, senjata ajaib penyelamat nyawanya, pedang ajaib tingkat ke-7, yang berjarak puluhan kaki, langsung melintasi jarak untuk melindungi tuannya. Metode semacam ini hanya dapat dicapai oleh senjata sihir berkualitas tinggi dan kultivator di tahap tubuh sejati. Ketika jurus pertama gagal, Limuran segera mengaktifkan garis keturunan kilin di tubuhnya. Tiba-tiba, permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuhnya tiba-tiba membesar, berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki. Pada saat ini, Limuran juga mengeluarkan tongkat Kanglong, dan tongkat itu pun menjadi 100 kaki panjangnya. Limuran memegang tongkat Kanglong di tangannya dan menebasnya dengan keras. Tiba-tiba, bayangan tongkat emas yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih dan menyerang lelaki tua berjubah hitam itu. Kali ini, bahkan jika lelaki tua berjubah hitam itu menggunakan pedang sihir tingkat ke-7 untuk melawan, dia akan dikejutkan oleh kekuatan suci yang terkandung dalam tongkat Kanglong dan akan terluka parah jika tidak terbasmi. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Bayangan tongkat berat yang dilemparkan Limuran justru membentuk daya penahan yang sangat kuat, menekan kekosongan di bawah bayangan tongkat itu sekuat besi dan batu. Tak hanya ia terluka, ia pun kesulitan menghindar. Keahlian mengolah tubuh anak ini sangat maju, pikir lelaki tua berjubah hitam itu dengan kaget. Akan tetapi, sebagai makhluk panggung tubuh sejati, bagaimana mungkin dia tidak memiliki sejumlah kekuatan magis yang dapat menyelamatkan nyawa. Pria tua berjubah hitam itu membuka mulutnya dan menyemburkan hantu kalajengking ibel. Hantu kalajengking ibel ini bertransformasi dengan kekuatan tubuh aslinya dan berhasil menembus kepungan bayangan tongkat berat Limuran. Pada saat ini, tubuh lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berubah menjadi bola energi ibel berwarna abu-abu hitam dan menghilang. Saat berikutnya, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba muncul di atas bayangan kalajengking. Boom! Tongkat Limuran jatuh sepenuhnya ke udara, dan hanya menimbulkan suara tumpul di kehampaan. Untungnya, Limuran mampu mengendalikan kekuatannya dan menarik kembali sebagian besar kekuatannya tepat waktu. Jika tidak, kekuatan serangan ini akan meleset dan ia akan terkena serangan balik. Teleportasi tubuh nyata, Limuran mengerutkan kening. Ini adalah kekuatan supernatural misterius yang hanya dimiliki oleh para kultivator tahap tubuh sejati. Tubuh sejati dipadatkan dari esensi 3 pusaka roh, energi, dan jiwa yang telah dikultivasikan oleh para kultivator tahap tubuh sejati selama bertahun-tahun. Selama kultivator memiliki pikiran, tubuh utama dapat langsung berpindah ke tubuh sejati yang telah dikorbankan di luar tubuh. Karena lelaki tua berjubah hitam itu masih bisa menggunakan metode ini, kecil kemungkinan Limuran akan berhasil dalam satu serangan. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu menghindari serangan itu sejauh puluhan kaki, dia mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya, seolah bersiap untuk melawan. Limuran terkejut. Dengan tingkat kultivasi lawan, serangan balik acak apapun akan berakibat fatal. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk melawan. Pikiran Limuran bergerak, dan para gu api langit yang tak jauh darinya tiba-tiba berpencar, dan beberapa dari mereka terbang menuju lelaki tua berjubah hitam itu. Meskipun lelaki tua berjubah hitam itu terluka, dia jelas masih mampu membasmi seorang kultivator tahap Dharma akhir. Setelah menggunakan teknik teleportasi tubuh sejatinya untuk menghindari serangan penuh Limuran, ia segera mengerahkan energi sejatinya. Energi ibel melonjak keluar dari telapak tangannya, berkumpul menjadi bola cahaya ibel berukuran sekitar 3 meter, memancarkan fluktuasi energi vital yang mengerikan. Orang tua berjubah hitam hendak menggunakan bola itu untuk menyerang Limuran, ketika tiba-tiba, beberapa raungan keras terdengar dari sekitarnya. Pada saat ini, lebih dari selusin gu api langit yang tak terlihat meledak, membentuk bola-bola api raksasa. Dalam sekejap, area di sekitar lelaki tua berjubah hitam itu dipenuhi api yang berkobar. Kekuatan atribut api yang dahsyat yang terkandung dalam lautan api yang sebelumnya dipanggil oleh gu api langit telah sangat mengejutkan lelaki tua berjubah hitam itu. Kekuatan ledakan diri gu api langit bahkan lebih besar daripada lautan api yang disemburkannya. Api dari ledakan diri Skyfire Gu melahap lelaki tua berjubah hitam itu. Setelah api padam, lelaki tua berjubah hitam itu muncul kembali. Seperti yang diharapkan dari eksistensi panggung tubuh sejati, dia belum mati. Hati Limuran bergetar. Namun, meskipun lelaki tua berjubah hitam itu belum mati, bola cahaya ajaib yang besar di tangannya menghilang tanpa jejak. Orang tua berjubah hitam itu awalnya berencana untuk memberikan pukulan mematikan kepada Limuran, tetapi dia harus menggunakannya untuk menetralkan kekuatan ledakan diri Skyfire Gu. Pada saat ini,
lebih banyak gu api langit terbang ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Gu api langit ini tersebar ke segala arah, meliputi area seluas 100 kaki di sekelilingnya. Bahkan jika lelaki tua berjubah hitam itu menggunakan teknik teleportasi tubuh sejati lagi, ia hanya bisa menghindari gu api langit di dekatnya dan segera didekati oleh gu api langit lainnya. Pria tua berjubah hitam itu terkejut. Jika serangga beracun berelemen api yang mengerikan ini meledak satu demi satu setelah mendekatinya, ia takut bahkan makhluk tahap tubuh sejati seperti dirinya pun tidak akan mampu menahan kekuatan ledakan mereka dan kemungkinan besar akan mati. Tak jauh dari situ, binatang mistis Kyongki, yang sebagian segelnya telah terbuka, tengah mengamati dengan mata yang haus darah, dan sewaktu-waktu dapat menyerang lagi. Adapun biksu muda di tahap akhir Dharma, dia juga kebetulan punya cara yang bagus untuk menyelamatkan nyawanya, jadi sulit membasminya untuk sementara waktu. Pria tua berjubah hitam itu merasakan hawa dingin di hatinya. Pada titik ini, akan sulit baginya untuk menangkap limuran hidup-hidup, bahkan jika dia ingin melindungi dirinya sendiri. Melihat gu api langit yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, lelaki tua berjubah hitam itu mendesah dalam hatinya, lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan bola energi ibel yang sangat padat dan padat. Bola energi sejati ini berubah menjadi bola udara abu-abu hitam, menyelimuti lelaki tua berjubah hitam itu. Limuran awalnya mengira ini adalah tindakan defensif yang dilakukan oleh lelaki tua berjubah hitam, tetapi saat berikutnya, gas hitam itu meledak dan berubah menjadi gumpalan gas hitam yang terciprat kemana-mana. Sosok lelaki tua berjubah hitam itu tampak meledak dan menghilang. Hati-hati, roh jahat itu mengingatkan dengan cepat. Hati limuran tergerak saat mendengar ini, dan dia segera menggunakan kekuatan sihir berkedip malam gelap tanpa berpikir, dan sosoknya melintas dan berteleportasi puluhan kaki jauhnya. Beberapa aura hitam melesat ke tempat asalnya, tetapi hanya mengenai bayangan yang ditinggalkannya. Boom! Bayangan itu terhantam udara hitam, dan sebuah bola cahaya ajaib melesat ke langit. Sejumlah besar kekuatan dilepaskan, menghantam segala sesuatu di sekitarnya. Beberapa gu api langit terhantam dan meledak. Limuran diam-diam merasa beruntung. Jika bukan karena pengingat dari jiwa ibel, ia pasti akan menderita kerugian besar. Ini adalah teknik disintegrasi ibel surgawi. Ini adalah kekuatan magis penyelamat hidup, dan juga bisa digunakan sebagai serangan balik dalam situasi genting, kata jiwa ibel. Seseorang harus setidaknya berada di tahap tubuh sejati untuk melakukan sihir ini. Setelah melakukannya, tubuh sejati yang telah dikultivasi akan meledak menjadi energi ibel yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Tubuh utama kemudian dapat menempel pada energi ibel manapun untuk melarikan diri, dan juga dapat memberikan pukulan yang kuat kepada lawan. Benar saja, limuran melihat gas hitam keluar dari pengepungan Skyfire Gu dari jauh, dan berubah menjadi bayangan hitam yang terbang menuju cakrawala dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera menghilang dari pandangan. Sisa udara hitam telah menghilang dan sirna. Sayang sekali, dia masih lolos. Limuran mengerutkan kening. Jiwa ibel berkata, dengan tingkat kultivasimu saat ini, mustahil membasmi seorang kultivator tubuh sejati. Kultivator tubuh sejati memiliki cara yang sangat baik untuk mempertahankan hidup mereka. Bahkan jika kultivator dengan tingkat yang sama bertarung, mudah untuk menentukan pemenangnya, tetapi sangat sulit untuk membasmi lawannya. Namun, orang ini menggunakan teknik disintegrasi ibel surgawi, jadi dia pasti akan kehilangan vitalitasnya secara signifikan. Butuh setidaknya beberapa tahun pemulihan untuk pulih sepenuhnya. Selama waktu ini, dia tidak akan bisa merepotkanmu lagi. Meskipun dia terluka parah untuk sementara, dia masih memiliki rekan-rekan seperguruan. Jika dia memberitahu para kultivator ibel tahap tubuh sejati lainnya untuk terus memburuku, situasinya mungkin akan lebih berbahaya, kata limuran dengan sungguh-sungguh. Dia tahu kau punya Kyongki, jadi dia mungkin tidak akan memberitahu yang lain. Kalau aku, dan aku tahu seorang kultivator tingkat rendah punya harta karun, aku pasti tidak akan memberitahu kultivator tingkat tinggi lainnya. Malahan, aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Jiwa ibel berkata, tapi untuk berjaga-jaga, kita harus pergi dari sini secepat mungkin dan jangan biarkan mereka mengetahui keberadaan kita lagi. Limuran berkata dengan bingung, yang membuatku bingung adalah bagaimana lelaki tua berjubah hitam itu bisa melacak kita. Aku jelas-jelas menggunakan jimat 1000 mil instan untuk melarikan diri ribuan mil jauhnya, bahkan sengaja mengubah arah terbang dan menggunakan teknik penyembunyian untuk meminimalkan keberadaanku, tapi dia tetap berhasil mengejarku. Bagaimana mungkin kesadaran ilahi seorang kultivator tubuh sejati tahap awal mengunci target yang berjarak ribuan mil jauhnya? Jiwa ibel berkata, mustahil. Sekalipun seseorang terlahir dengan kesadaran ilahi yang kuat, seorang kultivator pada tahap awal tubuh sejati hanya dapat menggunakan kesadaran ilahi untuk mendeteksi aura dalam radius 1000 mil. Setelah kau menggunakan sihir penyembunyian, akan semakin sulit untuk mendeteksinya. Jika dia bisa melacak keberadaanmu, dia pasti punya cara lain. Coba pikirkan,
Apakah ada benda di tubuhmu yang mungkin telah diberi tanda pelacak? Ini pertemuan pertamaku dengan lelaki tua berjubah hitam itu. Dia mungkin tidak sempat membuat tanda pelacakan, pikir Limuran. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan ia berkata, hanya benda ini, yang diperoleh dari beberapa kultivator ibel di mausolem kekaisaran, yang mungkin menyimpan rahasia tersembunyi. Sambil berbicara, Limuran mengeluarkan Magic Star Dart. Namun, saya telah memeriksa senjata ajaib Magic Star Dart ini berulang kali dan tidak menemukan misteri lainnya. Jiwa ibel berkata, ini mungkin metode penandaan yang sangat canggih, yang mampu mendeteksi keberadaanmu dalam jarak tertentu. Dengan kultivasi fase Dharmamu saat ini, aku tidak dapat mendeteksi kekurangan apapun. Aku khawatir bahaya tersembunyi ini hanya dapat diatasi sepenuhnya setelah kau mencapai fase tubuh sejati. Bagaimana kalau begini? Untuk berjaga-jaga, aku akan mengajarimu metode penyegelan. Segel sementara Magic Star Dart di dalam kotak giok dan simpan di dalam tas penyimpanan. Dengan begini, pihak lain tidak akan bisa menggunakan Magic Star Dart untuk mendeteksi keberadaanmu. Hanya itu yang bisa kulakukan, Limuran mengangguk, lalu bertanya, bukankah seharusnya aku menggunakan Magic Star Dart dengan mudah di masa depan? Jiwa ibel berkata, cobalah untuk tidak menggunakannya. Namun, jangkauan pelacakan tanda lemah ini sangat terbatas, mungkin hanya 20.000 hingga 30.000 mil. Selama kau tidak menggunakan panah bintang ibel dalam jangkauan ini, kemungkinan kau tidak akan ketahuan. Wilayah Middle Earth yang luas begitu luas sehingga kemungkinan mereka menemukanmu hampir tidak ada. Limuran merasa sedikit lega setelah mendengar ini. Ia mengikuti instruksi jiwa ibel, menyegel panah bintang ibel, dan memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan. Limuran juga mengambil laba-laba ibel haus darah, gu api langit, dan yang lainnya satu persatu. Kali ini, ia menggunakan semua metodenya, menghabiskan banyak jimat dan bahkan menghancurkan lebih dari 10 gu api langit, tetapi tetap gagal membasmi lelaki tua berjubah hitam itu, tanpa mendapatkan apapun. Namun, bagi seorang kultivator di alam Dharma akhir, mampu bertahan hidup dari makhluk alam tubuh sejati sudah merupakan keuntungan besar. Semua senjata ajaib, serangga beracun, dan burung spiritual yang dikorbankan Limuran telah disingkirkan, kecuali binatang mistis seperti Gunung Qionqi, yang belum kembali ke Yu Linglong di pinggang Limuran. Jiwa ibel berkata, Qionqi adalah binatang dewa kuno dengan garis keturunan bangsawan, jadi wajar saja ia agak sombong. Sungguh tidak pantas ia dikurung di Yu Linglong kecil. Sebelumnya, ia disegel dan dibelenggu dengan ketat, mengantuk, dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Sekarang, ia telah membuka beberapa segel dewa di dalam tubuhnya, dan kekuatannya melampaui makhluk tahap tubuh sejati biasa. Karena itu, ia memandang rendah dirimu, seorang master dengan kultivasi rendah, dan tidak terlalu memperhatikan perintahmu. Jika kau tidak memiliki Ordo Qionqi di tanganmu, aku khawatir ia akan meninggalkanmu. Qionqi memiliki aura yang sangat ganas, sehingga dijuluki binatang buas. Ia memiliki temperamen yang keras dan hanya menghormati yang kuat. Semakin kuat tuannya, semakin patuh ia. Sebaliknya, jika tuannya terlalu lemah, ia akan mengabaikan mereka dan bahkan menyerang mereka. Qionqi ini belum pernah melakukan apapun terhadapmu dan pernah menyelamatkanmu sebelumnya, jadi sepertinya ia sangat menghormatimu. Apa yang harus kulakukan? Limuran tiba-tiba merasa dilema. Aku sudah berada di tahap akhir Dharma. Mustahil bagiku untuk meningkatkan kultivasiku dalam waktu singkat. Bagaimana aku bisa menjinakkan Qionqi ini? Setelah berpikir sejenak, jiwa ibel berkata, segel di dalam Qionqi ini masih ada, dan masih sangat kuat. Qionqi tentu ingin melenyapkan segel itu, tetapi ini membutuhkan bantuan seorang guru yang kuat. Kau hanya perlu membuktikan kepada Qionqi bahwa, meskipun kultivasimu saat ini rendah, kau akan menjadi guru yang kuat di masa depan, dan ia akan mematuhimu. Bagaimana cara membuktikannya? Limuran tercengang. Jiwa ibel tertawa dan berkata, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Baik itu kekuatan magis maupun harta karun, selama cukup kuat, mereka dapat mengesankan Qionqi. Dirimu yang sebenarnya, garis keturunan kilin, dan sihir mimpi buruk semuanya luar biasa, tetapi di mata Qionqi, semuanya mungkin tidak layak disebut. Mengenai harta karunmu, aku khawatir hanya pot pemurnian ibel harta karun spiritual yang dapat menarik perhatian Qionqi. Sebaiknya kau ambil harta karun ini dan tunjukkan pada Qionqi. Bagus sekali. Limuran sangat gembira mendengarnya. Panci pemurni ibel telah memilih tuannya, dan memilih Limuran sebagai tuannya. Mungkin Qionqi akan memandang Limuran dengan mata baru karena Limuran bisa memiliki harta karun ajaib. Limuran mengeluarkan pot pemurnian ibel dan terus pamer di depan Qionqi. Perhatian Qionqi memang tertarik oleh pot pemurnian ibel, dan dia menatapnya selama beberapa detik tetapi dia dengan cepat memalingkan kepalanya, masih mengabaikan Limuran, dan tidak mematuhi instruksi Limuran dan kembali ke Yu Linglong.
Qiongqi ini standarnya begitu tinggi sampai-sampai dia tidak peduli dengan harta spiritual. Jiwa Ibel itu berkata dengan heran sekarang bahkan orang tua ini pun tak berdaya. Pikiran Li Muran tergerak. Selain pot pemurnian Ibel, ia juga memiliki harta karun yang tak pernah ia tunjukkan kepada orang lain. 500.